Halo, assalamualaikum, selamat pagi ya untuk semua bunda-bunda yang ada di sini. Ketemu lagi ya hari ini bersama saya. Di sini kita akan edukasi atau membahas tentang anovulasi ya. Walaupun misal nih bunda-bunda sekarang lagi program hamil dan misal semuanya sudah diperiksakan ke dokter, ternyata bunda dan suami semuanya sehat, tapi mengalami gangguan ya, dalam artian itu kok sampai sekarang belum hamil juga, padahal sudah 5 tahun, sudah 10 tahun ternyata belum hamil. Nah, di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya itu ovulasi, yang pastinya banyak sekali ya, setiap tahunnya itu kasusnya itu semakin bertambah bukannya berkurang seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama ya, apa sih sebenarnya anovulasi dan apa kaitannya dengan keberhasilan dari program hamilnya. Dan tentunya mungkin di sini bunda sudah ada nih ya yang punya istilahnya pengalaman sendiri kalau misalnya sudah bisa berhasil dalam program hamilnya. Nah, kiat-kiat apa sih yang bunda lakukan untuk keberhasilan promilnya selama ini? Bunda juga bisa kok sharingkan, jadi tidak hanya saya aja ya yang untuk sharing hari ini, karena ini juga saya baru mulai sesinya. Dan bunda-bunda bisa konsultasi lewat WhatsApp kalau misalnya ke depan di 2 jam nantinya live ini akan macet ya, nge-lag gitu ya sinyalnya, entah di saya atau pada bunda. Bunda bisa langsung konsultasi lewat WhatsApp yang ada di atas saya kapanpun, jadi tidak harus menunggu saya live ya seperti biasanya. Tapi dengan catatan harus mau antri karena sesuai urutannya ya bunda ya. Cuma enaknya kan kalau lewat WhatsApp kita bisa kapan aja untuk sharingnya. Bunda juga seperti itu, jadi tidak nunggu saya live nya. Oke ya, selamat datang, terima kasih untuk para bunda yang sudah bergabung, yang sudah ada di sini meluangkan waktunya ya. Dan pastikan bunda bisa share live ini supaya semakin banyak yang mendapatkan edukasi, dan juga bisa konsultasi lewat WhatsApp. Silahkan untuk berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan memberikan pertanyaan atau ya silahkan. Bunda Indri, selamat pagi ya. Ada apa dengan babynya bunda? Dalam 2 jam ke depan saya akan menemani para bunda untuk edukasi tentang topik kita kali ini adalah anovulasi, dan pastinya nanti edukasi lengkap ya, dan pastinya ada pertanyaan dari bunda yang bisa kita jawab sama-sama. Dan harap maklum kalau misalnya nanti harus bergantian ya dan menunggu lama. Jadi biasanya sih bunda-bunda kalau misalnya menunggu lama itu boleh tap-tap layar, boleh membagikan, boleh sharing gift, boleh misalnya memberikan masukan, memberikan support ya, dukungan, semangat untuk bunda-bunda yang lainnya juga yang sambil bertanya, saling kenalan. Silahkan ya, itu yang biasanya kita lakukan setiap harinya di live kita ini gitu ya. Silahkan Bunda Indri kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Sambil menunggu bunda-bunda yang ingin berkonsultasi, saya lanjutkan dulu. Karena waktu kemarin itu 2 hari yang lalu ya, di situ saya mau membahas tentang anovulasi ini ya, tapi karena pertanyaan dari para bunda itu ternyata banyak sekali, sampai 2 jam 21 menit tuh hanya habis untuk menjawab pertanyaan bunda. Dan akhirnya saya minta bunda, oke lah saya tidak bisa menjawab semuanya karena waktunya sudah lebih ya, 2 jam 21 menit. Akhirnya saya minta untuk yuk yang masih mau melanjutkan konsultasi ke WhatsApp saja seperti itu ya. Jadi baru kali ini saya bisa membahaskan tentang anovulasi ini ya bunda ya. Waalaikumsalam Bunda Yunita. Gimana kabarnya Bunda Yunita? Bunda Yunita kesibukannya apa sih? Kayaknya kita belum sharing ya lewat WhatsApp ya, baru save nomor aja. Ya Bunda Zilan, mau tanya kalau haid tanggal 6 masa suburnya kapan? Sebelum tahu masa suburnya harus tahu dulu haid di 3 bulan sebelumnya, apa tanggalnya sesuai atau maju mundur lebih dari 3 hari. Mungkin bisa ditulis ya di sini Bunda Zilan, tanggal haidnya di bulan, ini bulan apa sih? November ya? Oktober, September, Agustus gitu ya.
Halo, selamat pagi Bunda Neni. Haidnya warna coklat, apa bisa cepat hamil? Oke, untuk haidnya warna coklat itu sudah berapa lama? Kalau dibilang bisa hamil, insya Allah masih bisa ya, karena kan masih ada rahim yang sehat ya Bunda Neni. Dan tentunya untuk warna yang coklat ini keluarnya kapan? Apakah pertama haid atau di luar masa haidnya? Seperti itu ya Bunda Neni. WA gak kerespon, HP dari kemarin dipakai ponakan, ya ampun. Ini ceritanya di rumah keluarga atau gimana nih Bunda? Alhamdulillah sehat, makasih Bunda Yunita. Kalau saya sendiri emang 2 hari kemarin itu ngedrop sih, makanya janjinya memang harusnya langsung on untuk edukasi tentang anovulasi, tapi kemarin berat untuk mengangkat badan untuk live karena kecapean ya, jadi baru ini lagi bisa online. Iya Bunda Loy, udah telat men, kenapa datang men? Harus gimana? Oh seperti itu artinya Bunda Loy sedang gangguan hormon. Boleh tahu Bunda Loy berat badan dan tingginya sekarang berapa ini? Tapi dia apa itu muncul kalau lagi nangis atau ngejan aja, apa itu bahaya, maksudnya gimana itu Bunda? Ini usia adik bayinya berapa bulan Bunda Indri? Selamat pagi Bunda Acil. Kalau masalah ovulasi tanggal 14, kita hubungan malam 14 atau di 14 malamnya. Dua-duanya boleh kok. Dua-duanya boleh. Di malam 14 di sebelum ovulasi boleh, pas di ovulasi juga boleh ya. Itu untuk Bunda Acil. Untuk Bunda Winda, bukan kemarin buka KB Kemarin buka KB IUD, tapi sampai sekarang belum datang haidnya. Itu karena hormon ya Bunda ya, Bunda Winda. Faktor hormonal belum seimbang. Iya Bunda Lina, makasih. Sehat selalu juga untuk Bunda Lina ya. Bunda Amalia, waalaikumsalam. Haid tanggal 5, tapi bulan depannya berubah lagi. Berubahnya berapa hari? Bulan depannya tanggal berapa? Iya Bunda Acil, pagi Kak. Kalau masa oke tadi saya sudah jawab ya, boleh di saat ovulasi, boleh sebelum ovulasi ya Bunda ya. Lagi pulang ke rumah Ibu, rindu. Ya 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 ya. Makasih. Bunda juga rindu ya ke rumah ibunya ya. Atau jangan kalau pulang ke rumah ibunya masih ini tidur sekamar sama ibunya. Rindu dikeloni ibunya ya. Ya Bunda Gemini, selamat pagi. Biasanya haid, tapi berapa bulan ini cuma 4 hari, apa normal? Kalau itu sih karena gangguan hormon ya Bunda ya. Coba dicek lagi apakah Bunda Gemini sedang ada yang dipikirkan gitu ya, ada masalah, atau sedang salah makan. Salah makan tuh dalam artian lebih banyak konsumsi yang karbo daripada yang serat, kurang istirahat, atau yang mana nih yang lebih dominan dari 3 yang saya sebutkan ya Bunda Gemini. Bunda Neni, hari ke-1 dan ke-2 haid banyak, pas ke-3 langsung warna coklat haidnya dan sedikit. Ya itu faktor hormon Bunda. Kalau boleh tahu Bunda Neni berat badan dan tingginya berapa ini? Bunda Novanov, saya mules-mules dari pagi sampai sekarang, sudah sering banget. Apa ciri-ciri mau lahiran? Oh ini sudah hamil. Minggu keberapa? Untuk apa janinnya kira-kira sudah usia berapa minggu Bunda Novanov? Halo Bunda Reni, pagi. Haid saya cuma 3 hari, sebelumnya 7 hari. Normalkah? Tidak. Tidak normal ya Bunda ya, karena hanya 3 hari ya. Ini faktor hormon. Nah, kira-kira apa yang mengganggu hormonalnya kalau menurut Bunda? Jadi harus jujur dengan diri sendiri ya. Apakah karena makanannya yang kebanyakan karbo, atau misalnya kurang tidur,
atau karena lagi stres. Nah, mana nih yang lebih dominan Bunda rasakan di bulan ini atau bulan kemarin ya? Bunda Acing, saya sudah jawab ya. Iya, betul. Makasih ya Bunda Yunita. Oke, Bunda, saya bacanya Bunda otot selamanya nih. Oke lah, saya bacanya Bunda otot selamanya ya. Kenapa aku belum hamil, udah 7 tahun. Banyak faktor ya Bunda, untuk Bunda otot selamanya. Jadi faktor yang harus diperhatikan, yang pertama dari sel telurnya. Apa Bunda sudah pernah lakukan pemeriksaan USG, transvaginal, tes darah, dan juga cek sperma untuk suami? Yang pertama. Yang keduanya, haidnya seperti apa? Apa rutin teratur sesuai tanggal? Terus juga volume darahnya diperhatikan, apakah terlalu banyak atau hanya flek aja? Maju mundurnya seperti apa? Apa maju mundur haidnya lebih dari 3 hari atau sesuai tanggalnya? Jadi untuk untuk hamil itu kita harus banyak evaluasinya. Jadi tidak hanya monoton dengan konsumsi nutrisi, obat, jamu, dan lain-lainnya tanpa kita evaluasi ke dalam-dalamnya. Gitu ya Bunda. Kalau menurut Bunda otot selamanya, apa nih yang lebih dominan? Apakah faktor stresnya? Apa Bunda LDR? Terus berat badannya seperti apa? Berat badan dan tingginya ya, saya minta juga ya. Oke Bunda Aloy, saya bantu cek ya. Oh, maksudnya tingginya 155 ya? Ini hanya 55, kurang satunya Bunda. Bunda harusnya kan untuk tingginya Bunda ini beratnya hanya 45, tapi di sini kan 63, jadi harus dikurangi 18 kilo ya. Dan usahakan lebih banyak makan yang berserat daripada yang instan atau yang bertepung ya. Kalau boleh tahu sekarang usia Bunda Aloy berapa ini? Dan aktivitas Bunda dan suami apa ini Bunda? Ya sama-sama Bunda Acil. Semoga berhasil ya, akhir tahun bisa positif _2. Ya Bunda Zilan, Agustus 26 September, 28 Oktober, tidak haid, baru haid tanggal 6 September kemarin. Maksudnya ini Oktobernya tidak haid gitu ya, baru haid tanggal 6. Nah kalau seperti ini misal 1 bulan sempat tidak haid, itu tidak bisa dihitung ovulasinya, karena artinya Bunda sedang gangguan hormon seperti itu. Dan fokusnya itu bukan lagi ke pembuahan, tapi fokusnya harus menormalkan sistem hormon dulu. Karena kita tidak bisa hanya ngebut ya, gaspol untuk pembuahan aja ya, kan dibuahi terus tapi kita lupa kalau sperma itu juga butuh membuahi sel telur yang sempurna sehatnya. Kalau misalnya sel telurnya kosong, pembuahan rutin setiap hari pun akan gagal seperti itu. Jadi fokus dulu untuk memperbaiki sistem hormonalnya Bunda. Kalau misalnya sudah sempat 1 bulan tidak haid tapi negatif test packnya, ini harus fokus ke menormalkan hormon. Coba cek Bunda Zilen, berat badan dan tingginya berapa ini sekarang? Ya Bunda Amalia, bulan depannya bisa berganti jadi tanggal 15. Oh gitu ya, itu karena faktor hormon ya Bunda Amalia. Jadi kalau haidnya kita maju mundur lebih dari 3 hari, atau misal volume darahnya kita ya kadang hanya flek, terus kadang juga darahnya deras ya, terus lama atau bahkan hanya 2 hari keluarnya, itu juga sama, semuanya karena gangguan hormon. Nah kira-kira yang mendominasi Bunda Amalia mana ini? Makanan yang bertepung, entah itu mie, kue, cake basah dan cake basah kering, atau misalnya yang mendominasi itu ke minuman manis, atau tingkat stresnya. Stres itu ya seperti mudah baper lah, overthinking lah, terus tiba-tiba nangis mendadak, ada apa sedikit tersinggung, dan ya emosi-emosi negatif seperti itulah yang bisa mengganggu hormonnya kita. Nah kira-kira menurut Bunda Amalia mana yang lebih dominan nih selama ini? Halo Bunda, Bunda siapa ya? Dengan titik, oh Bunda Nanda ya.
Bunda Nanda dengan kandungan lemah, apa seterusnya juga lemah? Tidak sih Bunda ya, tidak seterusnya seperti itu insya Allah, karena semuanya juga bergantung dari Bundanya, terutama dari manajemen emosi dan stresnya ya. Kalau misalnya tidak mampu memikirkan malah, ya udah masalahnya dilepaskan aja ya, dalam artian tidak usah dipikir, karena kandungan lemah itu sangat erat sekali, berhubungannya langsung dengan otot-otot rahim ya, otot kandungan, dan itu langsung ke hipotalamus kita yang sangat mudah merekam adanya stres yang berkelanjutan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu gampang stres, hipotalamus itu langsung otomatis menuju ke ovarium kita saat itu juga, seperti itu. Bisa kok, asal Bunda bisa ini ya, ditambah nutrisi dan juga ditambah dengan manajemen stresnya dari Bunda Nanda gitu ya. Bunda Nanda penantian berapa lama? Apa sebelumnya sudah pernah hamil Bunda Nanda? Iya Bunda Mayani, silahkan. Selamat siang juga Bunda Via. Maaf ya, saya tidak tepati janji nih, harusnya kemarin saya live untuk bahas anovulasi ya. Tapi kemarin itu lagi drop. Lagi drop. Jadi tidak kuat untuk di depan layar ya. Jadi baru sekarang bisa live lagi. Ya Bunda Zulaihatul, selamat pagi. Pusing atau migrain pada ibu hamil dari semester 1 normal atau bisa konsumsi obat? Kalau pusing atau migrain pada ibu hamil dari semester 1, ibu hamil lebih banyak ini aja ya, minum madu, terus minum air hangat. Jadi kalau misalnya manis, manisnya dari madu ya Bunda ya. Jadi Bunda saya Zulaihatul tidak dianjurkan untuk konsumsi macam-macam obat ya yang di apotik. Jadi lebih banyak yang alami aja. Bisa misalnya diberikan minyak gitu ya, minyak kayu putih. Terus juga bisa dengan madu, madu hangat, jahe, seperti itu ya. Ya Bunda, ini saya oke, kuret 2 tahun lalu belum hamil, apa bisa hamil lagi? Insya Allah masih bisa, karena yang penting Bunda harus tahu kondisi ininya, reproduksinya, entah itu dari rahim, sel telur, ovarium, tuba falopi, terus sperma suami, itu harus diketahui dulu dan harus disehatkan ya. Karena kalau misalnya masih bermasalah, yang ada nanti ada namanya keguguran berulang. Banyak sekali kasus itu yang setiap tahun bahkan meningkat, keguguran berulang itu bisa sampai 2 kali, 3 kali seperti itu. Karena si bunda dan suaminya itu ya kalau dibilang tidak mengambil pembelajaran dari sebelumnya, sebenarnya mungkin tidak ya, mereka tidak inginkan seperti itu, tapi kenyataannya yang difokuskan itu hanya pembuahan, harusnya yang difokuskan adalah pengobatan gitu ya. Kalau soal hasil itu akan ngikutin, yang penting reproduksi bunda dan suami itu benar-benar sehat sempurna gitu ya, tidak pernah stres, lebih rileks. Nah itu semua kunci supaya kehamilan kita itu yang kita dapat adalah sempurna, tidak sampai keguguran seperti itu. Ya memang benar ya, kalau namanya ruh itu kan ya yang punya hanya Allah ya kan, terus kesempatan juga yang berikan hanya Allah. Tapi memang tugas kita itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin dan sampai kapanpun, bahkan sampai dapat gitu. Jadi tugas kita ikhtiarnya adalah dengan salah satunya dengan evaluasi apa ya yang salah dengan saya dan suami saya ya. Kalau semuanya sehat, coba dicek lagi. Oh sepertinya saya mudah stres, saya rawan stres, saya mudah emosi. Emosi itu nggak cuman ngamuk-ngamuk, marah-marah aja ya, tapi emosi juga misalnya kalau ada apa sedikit saya pikirkan, saya ngomel, mungkin saya banyak komen, atau misalnya di situ saya mudah tersinggung, sedih, cepat marah. Nah di situ semuanya yang membuat kita rawan sekali ya untuk keguguran, sulit hamil. Nah seperti itu. Ya Bunda Amalia, haidnya tanggal 5, bulan depannya bisa tanggal 15 sampai 18. Itu kenapa? Nah, itu karena gangguan hormon ya, Bunda Amalia ya. Jadi fokus untuk menormalkan hormonalnya. Bunda Amalia boleh tahu berat badan dan tingginya berapa sekarang? Halo Bunda Nurlela, bulan September 6, Oktober tanggal 10, November sekarang belum men, ada flek merah sedikit tadi, harus gimana? Oh gitu. Berarti Oktobernya tanggal 10, November sampai sekarang belum ini. Coba dites pack aja Bunda Loy ya. Ini kan udah tanggal berapa? 11 ya. Keluar flagnya itu lebih seperti apa?
Apa fleknya hanya coklat atau pink atau kira-kira menghitam mendekati darah? Nanti sambil diperhatikan karena bisa jadi itu tanda mau haid, bisa juga tanda hamil. Kalau tanda hamil nanti fleknya itu hanya coklat terus memudar, atau fleknya hanya pink lalu memudar dan berlangsungnya hanya 3 hari tanpa perlu mengganti pembalut karena darahnya, volume darahnya itu tidak bertambah seperti itu. Beda dengan haid ya, kalau volume haid kan bertambah banyak ya setiap jamnya seperti itu, siang ke malam gitu kan bertambah. Nah kalau yang flek tandanya mau hamil itu selama 3 hari hanya flek tipis aja gitu. Nanti Bunda Loy sendiri yang menyimpulkan ya, kalau misalnya masih ragu dengan hasilnya boleh lewat WhatsApp saya ya. Harus dievaluasi selama 3 hari ke depan. Oke Bunda Zilen, Agustus tanggal 26, September 28, Oktobernya tidak haid, baru haid tanggal 6 November. Ya itu sudah gangguan hormon ya Bunda Zilen. Bunda Zilen berat badan dan tingginya berapa sekarang? Oke Bunda User. Bunda Sayi, sering mules di minggu 34. Minggu 34, kira-kira di bulan ini sudah USG belum? Bunda harus USG secara rutin ya setiap bulannya ya, karena kan mendekati masa kelahiran. Terus hindari angkat-angkat yang berat-berat ya, lebih banyak istirahatnya juga. Oke Bunda Melinda, Bunda saya hamil 4 minggu kemarin, saya berhubungan dengan suami. Oke, ada flek coklat sedikit, itu tidak apa-apa. Kalau dibilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa sih ya. Tapi harus lebih berhati-hati karena masih kehamilan di trimester awal. Kalau misalnya pun ingin berhubungan, berhubungannya itu yang lebih aman aja. Dalam artian jangan banyak gerakan yang ekstrim dulu ya, gerakan dasar aja untuk berhubungan di trimester awal ini, seperti itu. Dan usahakan kalau misalnya flek coklatnya ini masih ada sampai nanti malam, berarti besok pagi wajib USG supaya mengetahui kira-kira ada komplikasi atau hanya karena efek berhubungannya, seperti itu ya. Tapi kalau itu memang efek berhubungan sih. Jadi kalau misalnya dievaluasi sampai nanti malam ya, dilihat kalau misalnya masih ada darah, besok pagi langsung USG gitu ya Bunda Melinda. Ya Bunda Neng Ayuni, gimana sih biar cepet kontraksi, soalnya aku udah 39 minggu 4 hari. Wah sudah ini ya waktunya ya Bunda ya. Perbanyak minum air putih, terus perbanyak jalan olahraga ya. Terus kalau misalnya Bunda ngepel di rumah, ngepelnya nggak perlu pakai alat, pakai tangan didorong merangkak gitu ya. Terus jalan usahakan 30 sampai 1 jam per harinya. Kayak olahraga pagi gitulah, di jam 6 sampai jam 7 ya. Seperti itu Bunda Neng. Kalau misalnya di 40 hari nanti belum juga kontraksi, biasanya dokter akan memberikan obat ya, obat perangsang. Jadi bisa aja juga ya Bunda ya. Ya Bunda Mayani, saya telat 20 hari terus saya flek. Nah itu artinya gangguan hormon ya Bunda Mayani. Jadi Bunda bisa lakukan terapi hormonal. Kalau dokter biasanya ada diberikan obat terapi hormon, tapi juga dibantu dengan dietnya Bunda Mayani, kurangi makanan dan minuman yang manis ya. Oke, untuk Bunda siapa nih? Bunda Bulan. Tunggu namanya saya intip dulu. Bunda Nia, oke Bunda Nia habis melahirkan terus menyusui, KB apa yang cocok? Kalau KB apa yang cocok itu saya jawabnya gimana ya, karena memang pertama harus dicek ya. Bunda langsung datang dulu ke bidan terdekatnya Bunda untuk mengetahui tekanan darah, berat badan dan lain-lainnya, seperti itu ya Bunda ya. Jadi harus datang langsung untuk tahu kondisi KB yang cocok sesuai dengan kondisi Bunda. Oke Bunda Nia. Ya Bunda Laris, ketemu lagi. BB-nya 57 dengan tinggi 155, saya hitung ya. Sepertinya sih iya. Nah ini harus dikurangi 12 kilo.
belum masuk obesitas kok, baru kelebihan berat badan. Masih mudah sih untuk diturunkan. Tapi kira-kira Bunda Laris ingin menurunkan, menormalkan, atau menambah jadi obesitas nih? Tidak ya, jadi tentunya harus dikurangi supaya bisa mendapatkan hormon yang seimbang lagi dan peluang hamilnya bisa terbuka. Seperti itu ya Bunda. Kalau Bunda ada yang ingin ditanyakan, Bunda bisa langsung lanjut ke WhatsApp ya. Haidnya sampai 15 hari. Nah, itu sudah masuk gangguan hormon ya, Bunda. Siapa ini? Bunda Cia. Berat badan dan tingginya berapa, Bunda Cia? Oh, pertanyaannya juga tambah banyak ya. Kapan saya membahas materinya nih? Oke Bunda Rianti, pagi dok mau tanya, apakah jika ibu menyusui makan pedas misal sambal, apakah itu berpengaruh ke ASI? Tidak sama sekali, itu hanya mitos ya. Yang berpengaruh kalau soal makanan pedas itu ke pencernaan, tidak ke hormon prolaktin untuk ASI, gitu ya Bunda. Oke Bunda Melinda, tadi saya sudah jawab ya. Bunda Rike, saya hitung ya Bunda Rike, 150. BB-nya harus dikurangi 10 kilo, maaf, BB-nya harus dikurangi 10 kilo untuk mendapatkan hormon yang seimbang lagi ya, supaya bisa haidnya teratur dan juga bisa berovulasi. Bunda Rike, penantian berapa lama? Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin lebih private sifatnya, dan istilahnya Bunda ingin curhat yang panjang kali lebar, karena kalau di sini kan singkat ya waktunya, Bunda bisa langsung ke WhatsApp saya, seperti itu ya. Untuk semua Bunda sini 43 tahun, rumah tangga, suami serabutan. Oke Bunda Aloy, 43 tahun insya Allah masih ada peluang hamilnya kok. Yang penting Bunda bisa ini ya, menjaga berat badannya tadi supaya siklus haidnya bisa tetap teratur gitu ya. Untuk program lanjutannya Bunda bisa lewat WhatsApp ya, nanti saya akan berikan panduannya. Halo Bunda Gehu Pedas. Oke lah, saya bacanya Bunda Gehu Pedas ya. Mau hamil, caranya gimana? Caranya adalah Bunda harus menormalkan sistem hormonnya, haidnya harus teratur ya, setiap bulannya sesuai tanggal atau maju mundur tidak lebih dari 3 hari. Terus yang ketiganya, spermanya juga harus sehat ya, harus berkualitas, geraknya bagus, berat badannya Bunda dan suami juga ideal. Nah itu caranya supaya mudah hamil seperti itu, dan hindari stres. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang program-program kehamilan lanjutan, Bunda bisa lewat WhatsApp ya. Oke Bunda Otot, anak 2, Bu anak 2 belum hamil udah 7 tahun, haid teratur. Oke, BB-nya 100, tinggi 160 ya. BB-nya harus dikurangi 15 kilo ya Bunda ya, supaya bisa mendapatkan seimbang lagi ya. Hindari stres, hindari makanan yang tepung, yang pemanis, dan juga kalau misalnya beli makanan kemasan, usahakan tidak memanasi makanan kemasannya. Jadi kalau misalnya dengan plastik nih ya, atau styrofoam, nah lebih baik ganti dengan kemasan yang di rumah, entah itu mangkuk lah, piring gitu ya, atau kalau misalnya mau di microwave yang tahan panas ya, seperti itu. Jadi tidak dengan plastik, karena itu sangat mengganggu ovulasi kita. Untuk Bunda Zilen 150. Bunda, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih detail ya untuk program-program kehamilannya, untuk dapat bimbingan, itu lewat WhatsApp ya, jadi lebih detail dan kapanpun bisa ditanyakan. Kalau di live kan terbatas ya, saya hanya 1 hari mungkin sekitar 2 jam aja gitu. Bunda Zilen harus ngurangi 14 kilo ya, supaya bisa dapat hormon yang seimbang lagi. Jadi caranya bisa dengan ganti nasinya, nasi putih dengan nasi merah, terus juga manajemen emosi supaya lebih rileks, lebih ini ya, fun lagi ya.
Terus juga harus perbanyak minum air putih daripada kafein atau yang manis. Gitu ya Bunda Zilen. Untuk program lanjutannya Bunda bisa lanjut ke WhatsApp ya. Bunda Gehu Peda Saat 100 Bunda hanya perlu ngurangi 6 kilo kok. Semangat ya, pasti bisa ya. Berpengaruh sama pola makanan tepung juga ya Bun. Makasih ya. Iya benar sekali Bunda Amalia, sangat berpengaruh tuh. Jadi kalau misalnya hobinya ngemil cake ya, kue basah, kue kering, nah mendingan di skip aja ya, karena sangat berpengaruh ke hormonnya kita. Misalnya kayak mie instan atau mie buatan sendiri dan kawan-kawannya itu semuanya dari berbahan tepung kan. Ya boleh aja dimakan, tapi bukan berarti jadi makanan pokok yang setiap hari dimakan. Apalagi kalau misalnya pagi mie, siang mie, malam mie, dan setiap hari. Ya sudah wajar kalau misalnya hormonnya berantakan ya. Ya Bunda Rehan, aku trimester 2, badan sakit semua, normal nggak ya? Kalau misalnya Bunda badan sakit semua, kalau dibilang normal karena pengaruh hormon ya. Tapi kalau misalnya Bunda mau supaya lebih rileks, Bunda bisa berendam dengan air hangat kalau mandi ya. Iya Kak Nung, BB itu mengaruhi kita untuk promil. Iya dong, sangat berpengaruh. Berat badan berlebih atau berat badan di bawah normal itu sangat mempengaruhi hormonnya kita. Bahkan bisa terjadi anovulasi atau tidak adanya sel telur yang keluar. Oke, untuk bunda-bunda saya akan jawab, tapi saya harus melunasi hutang saya ya untuk membahas tentang anovulasi. Jadi bunda-bunda juga bisa sambil menyimak dan mungkin dari pembahasan jurnal saya hari ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya bunda ya. Oke, mengenai anovulasi ketika tubuh tidak melepaskan sel telur ya. Di sini anovulasi merupakan suatu kondisi tubuh dari wanita ya mengalami ovulasi seperti biasanya. Nah, kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak melepaskan sel telur yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bagi seorang wanita nih, tubuh akan mengalami ovulasi setelah datang haid ya, setiap bulannya tentunya. Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur indung telur ovarium menuju tuba falopi setiap bulannya. Karena ketika sel telur matang, maka ovarium akan melepaskan sel telurnya untuk dibuahi oleh sperma. Benar ya? Jadi apa sih anovulasi itu? Anovulasi itu dimana kondisi wanita itu tidak mengalami ovulasi yang biasanya terjadi setiap bulannya. Jika tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan luruh keluar ya dari rahim dan terjadilah menstruasi. Jadi anovulasi itu adalah kondisi dimana seorang wanita tidak mengalami ovulasi atau tidak mengeluarkan sel telur ya. Kondisi ini terjadi ketika sel telur gagal matang dan tidak dilepaskan oleh indung telur atau ovarium kita. Anovulasi atau gangguan ovulasi bisa menjadi salah satu penyebab infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita. Hal ini lantaran wanita tidak dapat hamil ya, jika tidak ada sel telur yang dilepaskan untuk dibuahi oleh sperma. Maka ketika pasangan suami istri merencanakan program hamil, ada baiknya mengetahui kapan masa subur dan ovulasi wanita. Tidak terjadinya menstruasi biasanya dialami oleh wanita yang berusia produktif. Nah, biasanya nih gangguan menstruasi terjadi pada wanita yang memiliki siklus haid tidak normal. Namun beberapa kasus anovulasi juga bisa terjadi pada wanita yang memiliki siklus menstruasi teratur. Jadi intinya apa? Intinya anovulasi itu bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Meski menstruasinya itu teratur ya, tetap bisa saja anovulasi.
Kita lanjut ke penyebab dari anovulasi itu sendiri. Tidak terjadinya ovulasi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bahkan pada kasus tertentu, kondisi ini sifatnya permanen atau selamanya. Mengingat gangguan ovulasi ini merupakan proses alami tubuh yang kompleks, maka Bunda harus mengetahui apakah yang jadi faktor penyebab anovulasi ini. Yang pertama karena PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Gangguan ovulasi bisa disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Oke, jadi untuk bunda-bunda, misalnya nih karena banyak pertanyaan yang masuk ya, ada 78 pesan dan saya harus menyelesaikan ini dulu ya materinya. Jadi bunda bisa langsung ke WhatsApp saya, nanti pasti saya akan baca dan balas konsultasinya sampai selesai lewat WhatsApp ya. Karena untuk lewat WhatsApp konsultasi saya buka sampai jam 10 malam. Kalau di live saya hanya live sampai 2 jam saja ya. Gangguan ovulasi bisa disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Ini banyak sekali kasus yang masuk ini karena PCOS. Aduh, setiap hari membludak ya, bahkan setiap tahun tuh naik kasus PCOS ini karena ya bunda-bundanya suka dengan makanan dan minuman manis, kemasan, botolan, kalengan. Ini penyebab PCOS paling tinggi. PCOS merupakan ketidakseimbangan hormon yang dialami wanita, di mana tubuh wanita akan mengalami kelebihan hormon androgen atau hormon laki-laki yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Ketidakseimbangan hormonal yang dialami wanita ini bisa menyebabkan sulitnya sel telur matang. Nah, sel-sel telur yang tidak matang itu ya tidak dapat dilepaskan oleh ovarium ini akan menumpuk dalam ovarium dan menjadi kista ovarium atau PCOS ini, seperti itu ya Bunda. Dan biasanya nih kalau misalnya kan di sini untuk PCOS itu kan kelebihan hormon androgen ya. Saya sering membahas soal PCOS ini kalau misalnya live karena ternyata untuk para bunda itu banyak yang belum menyadari kalau dirinya itu PCOS. Selain tanda-tanda yang pertama itu gangguan menstruasi ya, bahkan ada yang menstruasinya normal tapi ternyata PCOS. Kenapa? Ternyata hormon androgen atau hormon laki-laki yang dominan di wanita ini banyak. Misalnya yang pertama, kenaikan berat badan secara drastis. Mungkin waktu single langsing gitu ya, tiba-tiba saat nikah malah berat badannya over gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi karena haidnya yang tidak teratur, kadang hanya flek aja di luar masa haid, ternyata ada flek, keluar darah dan lain-lainnya. Yang ketiganya, coba dicek apakah bunda lebih rentan untuk ada jerawatnya, dan jerawat itu tidak hanya di wajah, kalaupun di wajah sulit sembuh. Terus jerawat ya, dari tipe PCOS ini biasanya ada di punggung, di dada, dan itu banyak gitu ya. Dan yang keempatnya, timbul bulu-bulu halus, entah itu di wajah seperti kumis, jenggot gitu ya, di dagu, atau bahkan di paha dan kaki. Coba dicek, mana yang lebih dominan, berat badannya, atau yang tadi saya sebutkan, jerawat, adanya bulu yang di lain tempat gitu ya. Terus yang berikutnya untuk PCOS ini kelebihan hormon androgen adalah adanya sensitivitas emosi yang berlebih. Jadi orangnya itu jadi mudah baper, sedih, tahu-tahu nangis sendiri di pojokan kamar. Kalau ada orang ngomong jadi mudah tersinggung, mudah emosi, cepat baper ya, cepat ngamuk misalnya. Nah, itu adalah tanda dari PCOS. Terus yang berikutnya si PCOS ini biasanya sih di tengkuknya sini itu ada berubah warna, biasanya lebih gelap kayak gitu. Itu sih tanda PCOS ya. Ada juga sih tipe PCOS yang kurus. Jadi misalnya berat badannya pertama ideal, tiba-tiba mendadak kurus. Nah, itu tanda dari PCOS. Ada juga yang mendadak membludak ya, berat badannya berlebih sampai ke obesitas juga banyak. Karena memang terjadinya resistensi insulin. Biasanya dokter akan memberikan obat namanya metformin. Memang si metformin itu untuk orang yang diabetes, karena PCOS itu juga kalau misalnya tidak diatasi akan masuk ke diabetes tipe 2 gitu. Karena sudah resistensi insulin, pankreasnya udah mulai bermasalah ya.
Jadi memang harus benar-benar dihindari makanan yang tepung-tepung, yang manis-manis, yang berpengawet gitu kan. Terus ya minuman kalengan lah, botolan, kemasan, apapun kemasannya ya dihindari. Perbanyaklah minuman asupan mineral, kalsium ya, susu, protein, vitamin, serat, semuanya harus ditingkatkan. Ada diet sehat ya, dan pastikan untuk mengendalikan stres. Yang kedua, selain tadi PCOS yang menyebabkan anovulasi ya, tidak terjadi ovulasi, makasih Bunda Zara, kopinya tahu aja ya, butuh penghangat nih, cuaca di sini lagi mendung. Yang kedua adalah obesitas atau berat badan rendah. Jadi tadi ya, ada kaitannya dengan PCOS tadi. Kalau misalnya PCOS itu berat badannya bisa naik, bisa turun. Nah, ini juga sama. Anovulasi itu kalau Bunda berat badannya di bawah normal, itu bisa tidak ovulasi. Obesitas pun juga bisa tidak ovulasi. Nah, kelebihan berat badan juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon sehingga mempengaruhi terhadap proses ovulasi kita. Selain itu, sel lemak pada wanita obesitas dapat berpengaruh terhadap fungsi ovarium serta organ reproduksi lainnya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan sel telur tidak dilepaskan oleh tubuh. Tidak hanya wanita yang kelebihan berat badan ya, namun wanita yang memiliki berat badan rendah ini juga bisa menyebabkan terjadinya anovulasi. Jadi berat badan yang rendah dapat menyebabkan produksi hormon LH ya, luteinizing zinc hormon, dan follicle stimulating hormone atau FSH menurun. Wah, jadi emang berat badan kita tuh ngaruh. Makanya kalau dikatakan diet, sebenarnya diet itu tujuan utamanya bukan untuk ke penampilan aja ya, biar lebih cantik, awet muda, tidak. Tapi tujuannya itu lebih ke jangka panjang. Karena rawan banget nih untuk kita wanita jadi mudah menopause kalau berat badan kita tidak perhatikan. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin Bunda membuang timbangannya ya, disembunyikan, sekarang dikeluarkan lagi. Wajib untuk melihat setiap bulannya apakah berat badan saya ideal atau tidak sesuai ukurannya ya. Jadi harus diperhatikan bukan hanya untuk penampilan tapi untuk menjaga kedepannya, karena rawan ya, kalaupun kita tidak ingin hamil lagi tapi tetap harus dijaga. Karena kalau kita kelebihan berat badan atau dikatakan obesitas, nanti yang ada banyak ya, ada jadi rawan untuk diabetes, rawan tekanan darah tinggi, istilahnya penyakit degeneratifnya itu mudah menyerang kita, seperti itu ya Bunda ya. Dan kalau misalnya ada yang bilang, kelihatannya saya kurus, masa sih kelebihan berat badan? Ingat, kita punya namanya massa otot ya. Jadi biasanya lemak-lemaknya itu berubah, tersimpan jadi kayak otot-otot gitu. Kelihatannya dari luar kita biasa aja ya, tapi siapa sangka gitu kan body mass indexnya kita. Nah, jangan sampai lemak-lemak darahnya kita itu mempengaruhi dan meracuni sel telur yang ada. Kebanyakan sih seperti itu. Kelihatannya bodinya biasa aja ya, tapi ternyata lemak di dalam darahnya itu numpuk. Yang berikutnya adalah stres. Nah, stres ini memang menjadi salah satu penyebab munculnya salah satu masalah kesehatan ya. Jadi stres itu tidak hanya bikin tekanan darah tinggi ya, terus jantung, kolesterol, tidak hanya itu, tapi juga bisa anovulasi untuk kita yang masih bunda-bunda yang masih mengejar program kehamilannya ya. Jadi gangguan ovulasi itu bisa sangat cepat, bahkan banyak kasus yang dua-duanya itu normal ya. Si pasutri itu normal, tapi sangat sulit untuk mendapatkan buah hati, bahkan sampai bertahun-tahun tidak dapat buah hati. Ternyata dapat pengakuan. Akhirnya beliau mau jujur juga sama saya ya, kalau beliaunya itu ternyata mudah stres karena sama-sama bekerja ya, kerjaannya sampai jam 10 malam, tidak ada liburnya, si suaminya kadang LDR, jadi rawan sekali stresnya, dan itu bisa mengganggu ovulasi kapanpun, walaupun dicek semuanya normal, tapi ovulasi itu mirip dengan tekanan darah kita, karena tekanan darah kita dan gula darahnya kan seperti itu ya sifatnya, mudah naik, mudah turun ya, kapanpun kalau misalnya kita tidak kendalikan stres, mau tadi pagi kita sudah cek normal, bisa jadi di siang hari itu jadi tidak normal, tidak berovulasi di saat itu juga, karena apa? Stres ya. Jadi emang sangat berpengaruh kalau ya kita tidak mengendalikan stres kita.
dapat mempengaruhi kesuburan. Selain itu beberapa penyebab tadi ya, gangguan dari berikut ini juga mempengaruhi. Nah, dari gejala anovulasi yang bisa Bunda simak ya, salah satu gejala umum gangguan anovulasi adalah wanita yang memiliki siklus haid tidak teratur. Misalnya, jadwal haidnya ini bisa lebih cepat, lebih lama, atau jarang terjadi. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan dari bunda-bunda ya, kenapa kok sebelumnya tanggal 5 terus jadi tanggal 15, atau misalnya kenapa biasanya darah haidnya itu 7 hari kok jadi 5 hari, jadi 3 hari. Nah, ini jawabannya. Terus kenapa kok biasanya darahnya banyak, ini hanya flek, ini juga jawabannya ya. Ada namanya tidak ovulasi atau anovulasi. Gejalanya adalah haid yang tidak teratur ya, jadwalnya yang maju mundur lebih dari 3 hari, terus darahnya biasanya banyak jadi flek, atau misal lebih lama, lebih singkat, itu adalah gejala tidak adanya ovulasi, anovulasi. Ya, karena hal ini tidak selalu terjadi pada setiap orang, karena itu kondisi tiap individu yang beda ya. Ada juga kok orang gemuk yang bisa ovulasi, terus juga bisa punya anak, banyak ya. Terus juga para suami juga kadang kayak gitu. Ada kok, saya biasa teman-teman saya merokok tapi punya anak semua ya kan. Kok saya tidak? Kenapa? Ya karena tiap orang punya metabolisme yang beda. Bisa jadi beliau merokok tapi beliau rileks ya, tidak stres. Bisa jadi si orang temannya ini berat badannya berlebih, tapi orangnya santai, ya bisa tetap jaga pola makannya berlebih. Berat badannya obesitas itu karena gen, juga ada ya. Jadi harus banyak yang kita pertimbangkan. Jika siklus haid Bunda kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, ini bisa jadi salah satu gejala terjadinya anovulasi. Cek dan dihitung, coba dikalkulasi apakah haidnya itu lebih dari 21 atau lebih dari kurang dari 21 atau lebih dari 35, seperti itu ya. Namun pada kasus tertentu juga gejala lainnya yang bisa dialami pada wanita dengan siklus menstruasi yang normal, yakni di 21 sampai 35 hari, namun masing-masing siklusnya beda-beda setiap bulannya. Nah, kayak gitu ya, dalam artian yang seperti saya sampaikan, kalau haidnya teratur, misal setiap tanggalnya sudah tepat, tapi ternyata lama haidnya itu berubah-berubah. Nah, itu juga masuk kategori hormon yang tidak seimbang, bisa menyebabkan anovulasi. Selain itu, gejala lain yang dialami berupa volume darahnya ya yang lebih banyak, yaitu lebih dari 80 mili atau bahkan kurang dari 20 mili, hanya flek-flek aja ya. Tidak mengalami keluarnya lendir serviks dari vagina sebelum maupun selama ovulasi, serta tidak mengalami peningkatan suhu basal pada tubuh saat sedang istirahat. Suhu basal itu nanti Bunda akan ngerasa kalau misalnya lagi masa subur ya, setelah haid nih, bagi yang semuanya normal kondisinya ya, suhu basal itu terasa di bagian punggung. Jadi punggungnya kita itu dari tulang ekor ke atas itu terasanya hangat. Jadi kita itu kayak rasa mau demam ya. Jadi mulai kayak rasa meriang gitu ya, di punggung-punggung itu terasa hangat. Itu namanya suhu basalnya mulai naik. Nah, kalau sudah terasa itu, terus yang keduanya keluar lendir serviks ya, seperti lendirnya itu putih bening kayak putih telur ya, putih telur. Terus kalau ditarik itu melar kayak karet, kayak permen karet. Nah, itu namanya lendir serviks untuk sedang berovulasi, tanda dari ovulasi dan langsung siap dibuahi saat itu juga. Tapi kalau suami kerja ya malam dong ya pembuahannya. Seperti itu. Jadi dua hal itu yang Bunda cek dalam tubuhnya kalau sudah selesai menstruasi. Tidak mengalami, tadi udah ya, tidak mengalami, dan pada kasus yang lebih parah seorang wanita mungkin tidak mengalami menstruasi sama sekali. Ini juga saya dapat ya, kasihan ya si bundanya tuh sudah bertahun-tahun tidak menstruasi. Ada loh. Tentunya tidak akan ovulasi kalau misalnya tidak menstruasi. Sudah jelas ya, faktor yang harus difokuskan bukan bagaimana hamil, tapi bagaimana supaya sembuh. Karena kalau misalnya pengennya hamil tapi tidak pengen sembuh, tidak lakukan pengobatan, tidak mau diobati, hanya pengen pembuahan alami, ya tidak akan terjadi. Bagaimana bisa terjadi hamil kalau sel telur aja tidak ada, ya kan?
sel telur aja tidak ada yang matang gitu ya. Ya oke, sel telur kita tetap ada di ovarium, tapi tidak ada yang matang gitu ya, karena haidnya masih seperti itu. Jadi fokus dulu untuk pengobatan supaya peluang hamilnya bisa terbuka ya. Apakah anovulasi menyebabkan masalah kesuburan? Jadi banyak wanita yang tidak sadar ya jika masalah anovulasi ini bisa menyebabkan masalah kesuburan. Faktanya berdasarkan data pusat ya, pasien pusat fertilitas di Indonesia ini ya, di situ banyak sekali ya, dan 30% permasalahan kesuburan yang sering dialami wanita adalah gangguan ovulasi. Sel telur yang tidak dilepaskan oleh indung telur tentu membuat sperma tidak dapat membuahinya, sehingga tentu tidak ada pembuahan ya, tidak terjadi pembuahan kan. Nah, kehamilan sendiri didapatkan dari sel telur yang berhasil dibuahi oleh sperma. Jika sperma tidak membuahi sel telur, maka kehamilan tidak terjadi gitu. Itulah kenapa si bundanya bertahun-tahun misalnya gagal terus pembuahannya ya. Karena sel sperma tidak membuahi sel telur ya. Adanya gangguan hormonal membuat sel telur tidak matang, yang justru dapat mengganggu kinerja hormon, dan juga kondisi membuat menstruasi tidak terjadi. Jika bunda mengalami anovulasi ya yang tidak teratur, maka menunjukkan jika hormon pada tubuh bunda tidak seimbang. Kira-kira menurut bunda apakah ovulasi bisa diatasi? Ya, anovulasi ini apakah bisa diatasi? Kondisi anovulasi memang bisa mempengaruhi kesuburan, namun bunda tidak perlu berkecil hati ya. Pertama, bunda bisa melakukan pemeriksaan ke dokter. Apabila penyebabnya sudah diketahui, maka bunda disarankan untuk melakukan perawatan yang tepat. Sebelum bunda melakukan program hamil ya, anovulasi harus ditangani terlebih dahulu. Jika penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon, maka dokter akan memberikan perawatan untuk menyeimbangkan hormon. Jadi ada terapi hormonalnya ya. Begitu juga kalau penyebab lainnya, maka pengobatan akan disesuaikan sehingga bunda tetap memiliki peluang untuk hamil. Bagi bunda yang mengalami anovulasi ini tidak perlu khawatir untuk tidak mengalami kehamilan ya, karena bunda tetap memiliki peluang kehamilan jika penyebab anovulasinya diatasi terlebih dulu. Selain itu, rubah pola hidup yang lebih sehat, konsumsi makanan dengan nutrisi seimbang, hingga rutin olahraga, dan tentunya menjaga berat badan ya. Seperti itu untuk bunda-bunda. Jadi untuk edukasinya tentang anovulasi ya, semoga bisa dipraktekkan dan bisa lebih membuat bunda-bunda paham ya tentang program hamil ini tidak sesimpel hanya rahim yang sehat aja, tapi juga harus diatasi anovulasinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menjawab semua pertanyaan bunda ya. Kalau sudah 2 jam dan saya tidak sempat balas, silakan bunda lewat WhatsApp ya. Terbuka kok sampai di pukul 10 malam ya. Oke, sekarang lanjut ke Bunda Lia. Bun haid cuma 3 hari tapi sedikit-sedikit, apa bisa hamil dan apa subur? Ya, itu sudah gangguan ovulasi ya Bunda ya. Jadi masuk di kategori anovulasi. Bunda silahkan bisa menormalkan berat badannya ya. Halo Bunda Yolan, kenapa haid datang lebih maju 4 hari dan biasanya keluar banyak, perut sakit, sekarang biasa saja rasanya. Itu disebabkan gangguan hormon ya Bunda ya. Bunda mungkin bisa dikurangi dari makanan yang manis, dihindari makanan yang bertepungnya, tingkat stresnya juga ya. Bunda Via, makasih selalu jadi asisten online saya ya. Semoga tahun ini akhir tahun ya dapat kado spesial nih, positif hamil ya Bunda Via. Untuk Bunda Dia, saya haidnya teratur, cek ke dokter kandungan juga rahim bagus, tapi belum isi, apa ada yang salah ya Bun? Nah Bunda sudah coba transvaginal untuk mengetahui apakah sel telur, ovarium, dan tuba fallopinya juga sehat. Terus apa sudah cek sperma, apa sperma suami sehat atau bermasalah? Bunda Dia ya. Bunda Vale, Bunda kalau USG
4 minggu belum kelihatan, apa normal ya? Normal kok bunda, baru 4 minggu kan ya, nanti kembali di bulan depan. Bunda Arianti, pagi ya, mau tanya, jika ibu menyusui makan pedas, apa berpengaruh pada ASI yang dihasilkan? Kalau dibilang berpengaruh tentu tidak ya, tapi berpengaruhnya tuh ke pencernaan. Kalau pedas kan ya, haid lancar tapi belum hamil. Nah, boleh tahu untuk Bunda Yeni maksudnya haid lancar seperti apa? Apa sesuai tanggal atau maju mundurnya lebih dari 3 hari nih? Ya Bunda Vale, tadi saya sudah jawab ya. Bunda Melinda juga saya sudah jawab ya. Hamil penhubungan sudah jawab tadi. Bunda Alo, 6 September mens 10 Oktober men, sekarang udah tanggal 11 keluar flag merah sedikit. Nah itu nanti dicek lagi ya di 3 hari ke depan apakah flagnya masih ada atau tidak ya. Oke, selamat datang untuk para bunda yang baru bergabung. Kalau misalnya saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan di live ini ya, karena waktu yang terbatas, saya hanya punya waktu 2 jam untuk live. Bunda bisa langsung mulai dari sekarang save nomor saya di atas atau bisa klik link di bio profil Promil Indonesia ini gitu ya. Oke Bunda Vale, normal ya Bunda ya. Nanti Bunda bisa USG lagi di bulan depan. Bunda Dea, saya sudah jawab juga ya Bunda Dea ya. Coba apa Bunda Dea sudah melakukan pemeriksaan seperti transvaginal, cek darah dan juga cek sperma untuk suami. Oke, untuk Bunda Cancer, tuba kiri non paten, apakah bisa hamil alami? Non paten harus diobati ya Bunda ya, itu sulit untuk hamil alami karena sudah berbeda kondisi dengan wanita umumnya ya. Untuk pengobatannya, untuk resepnya dan program, saya bisa memberikannya lewat WhatsApp ya Bunda ya. Untuk Bunda Cancer, Bunda Cumi usia kandungan 31 minggu, baby udah dibawa, sering pipis, lahirannya kapan ya Bu? Nah untuk lahirannya Bunda bisa lakukan USG. Kalau misalnya sudah 31 minggu, usahakan USG-nya ini ya di 2 minggu sekali ya Bunda ya. Bunda Aloy, flag pink baru pagi sedikit, sekarang belum ada lagi. Wah, semoga tanda positif hamil ya Bunda Aloy. Semangat, semangat. Harus think positif ya, sama-sama Bunda Aloy. Ya Bunda Juju, biasanya haid teratur. Ini sudah telah 11 hari, tes pack masih negatif. Oh, seperti itu. Oke, ditunggu ya Bunda ya, sampai di 1 minggu ke depan lagi. Kalau tes packnya masih negatif, Bunda bisa lakukan langsung USG atau transvaginal ya, supaya lebih tepat lagi, lebih akurat. Karena kalau misalnya tesnya masih negatif, itu tandanya ada gangguan hormon. Nah, supaya lebih tahu apa penyebabnya, Bunda bisa lakukan pemeriksaan. Seperti itu ya Bunda. Bunda siapa? Bunda Juju. Oke Bunda Vale, tadi saya sudah jawab. Bunda Melinda itu cuma sedikit, udah nggak ada. Oh begitu ya, oke. Jadi kalau begitu berikutnya Bunda lebih hati-hati ya untuk berhubungannya. Tuba kiri non paten harus diobati ya. Sulit untuk hamil normal Bunda karena kondisinya sudah mulai ada penyumbatan di saluran tubanya. Kalau misalnya hanya dicoba hamil alami tanpa diobati atau dibuka saluran tubanya, nanti kemungkinan besarnya kalau berhasil hamil bisa ektopik atau di luar kandungan. Sayang, ibaratnya sudah berjuang ya, tapi ternyata bayinya harus diangkat karena bukan di rahim nempelnya, tapi di saluran tuba yang tersumbat itu. Jadi supaya tidak menyesal di depan, lebih baik diobati sekarang gitu ya. 8 bulan menikah belum hamil, haid teratur, kapan harus periksa ke dokter, cek kesuburan dan program? Sekarang juga boleh kok Bunda ya, dan harus diusahakan suami juga diajak periksa ya, tidak hanya Bunda aja, karena cek sperma juga sangat penting ya untuk Bunda user ya. Oke, untuk Bunda Vale tadi saya sudah ini ya Bunda Vale ya, sudah jawab. USG 4 minggunya itu masih normal, bulan depan harus USG lagi supaya lihat perkembangannya. Kalau misalnya tidak berkembang ya artinya ada masalah dan kehamilan ya.
Tapi semoga aja baik-baik aja ya Bunda ya. Harus banyak minum vitamin dan susu untuk kehamilannya. Bunda Intan, haid bulan Oktober tanggal 7, tapi bulan November saya haid tanggal 9. Apa haid saya normal? Normal. Oktober November hanya selang mundur 2 hari ya, masih normal kok Bunda. Bunda Marsha, 31 minggu, kepala sudah dibawa, apa iya bisa lahir prematur? Tidak ya Bunda, tapi Bunda harus lebih berhati-hati supaya dalam misalnya untuk kerjaan di rumah ya, tidak perlu lagi angkat yang berat-berat. Terus juga olahraganya bisa dikurangi ya, jangan olahraga yang berat ya Bunda ya. Dan juga Bunda puasa untuk berhubungan intimnya, puasa dulu ya. Oke Bunda Pikachu, flek coklat keluar mulu pas USG malah posisi rahim turun, apakah padahal masih usia 2 bulan. Oh seperti itu. Jadi ini udah kasus nih Bunda nih, semoga masih bisa diselamatkan ya Bunda ya. Harus selalu dikontrol Bunda ya. Usahakan konsumsi vitamin dan susunya, semoga janinnya masih bisa diselamatkan ya. Kalau misalnya Bunda masih ingin lebih lanjut, bisa lewat WhatsApp untuk konsultasinya. Oke Bunda Cancer, seperti itu ya tadi. Untuk tuba non patennya harus diobati dulu. Oke, sudah banyak sepertinya yang masuk ke WhatsApp ya. Tentunya tetap harus ngantri, tapi pasti saya tetap jawab kok ya. Untuk Bunda Zilan, 14 kilo ya Bunda Zilan yang harus diturunkan ya, dikurangi. Untuk program dietnya apa aja yang perlu dilakukan, saya bisa berikannya lewat WhatsApp. Bunda Pikachu, saya sudah jawab, semoga kehamilannya baik-baik aja ya. Itu harus banyak istirahat, bed rest aja, nggak usah wira-wiri dulu ya. Terus banyak konsumsi vitamin dan juga susu. Banyak makanan sayur buah yang dan juga yang tinggi protein ya. KB 1 bulan apa efeknya? Berapa lama pemakaian? Berapa lama pemakaiannya tergantung kebutuhannya Bunda ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun ya. Kalau efeknya tentunya bisa ke hormon juga, karena untuk semua KB itu menekan hormon estrogennya kita. Oke, ternyata di sini Bunda Vale dan Bunda Pikachu yang banyak yang banyak mengulang pertanyaan. Ya Bunda H, sel telur kecil-kecil gimana ngatasinya? Ngatasinya dengan cara Bunda harus diet ya. Kurangi makanan, minuman manis, minuman yang bersoda, kafein, yang kalengan, botolan, kemasan, semuanya harus di skip. Gitu ya Bunda H. Untuk program dietnya dan program lainnya saya berikannya lewat WhatsApp. Jadi silakan ya lewat WhatsApp ya. Iya Bunda, saya harus nyebut siapa ini bundanya. Bunda Bintangku Scorpio, aduh. Saya jadi nyebutnya Bunda Bintangku ini ya. Oke lah. Mau tanya kenapa saya setelah konsumsi Folafit, dan saya kenapa tidak teratur? Ya karena banyak ya faktornya Bunda. Kenapa mensnya tidak teratur, itu karena hormon. Nah boleh tahu untuk Bunda Bintangku Scorpio, berat badan dan tingginya berapa ini? Bunda bisa lanjut ke WhatsApp ya. Iya Bunda Taicha, hamil muda boleh nggak makan cumi? Boleh kok, yang penting bukan sekilo ya, seporsi aja ya. Boleh, ibu hamil boleh makan semuanya. Mau yang berprotein tinggi gitu kan, yang berlemak boleh aja sih. Yang penting sesuai takarannya. Kan kita tidak mungkin ya mau makan seafood langsung sekilo. Paling kita cuma ngambil berapa sih? 2-3 sendok kan, nggak masalah. Iya Bunda Ti, kenapa kalau haidnya maju lebih dari 3 hari? Kalau haidnya maju lebih 3 hari artinya gangguan hormon ya, bisa menyebabkan tidak ovulasi. Bunda Indra Put, saya telah nifas 60 hari, berhubungan dengan suami setelah itu perut sering sakit, wajar tidak? Kalau nifas di 60 hari itu dan berhubungan ya, kalau dibilang wajar karena masih pengaruh hormon dan juga pengaruh dari kehamilannya sebelumnya, dalam artian maksudnya melahirkan ya.
pengaruh dari kelahirannya. Dan usahakan harus dikurangi dulu berhubungannya ya bunda ya. Kalau biasanya sebelum hamil mungkin berhubungan seminggu 3 kali, ini sebulan sekali dulu ya. Harus kerjasama dengan suami, karena itu baru masa pemulihan, jadi otot-otot rahimnya itu belum sempurna ya. Harap bersabar ya untuk suami. Jangan dulu menyerang istri yang baru selesai nifas ya, karena otot rahimnya baru pulih. Oke, Miss M, kalau ada keputihan apakah kesulitan kehamilan? Kalau dibilang kesulitan hamil itu ada beberapa ini ya yang harus diperhatikan dari keputihannya bunda. Kalau keputihannya berubah warna, bau, terasa gatal, entah itu warnanya jadi kuning, hijau ya, dari situ harus diobati dulu. Karena memang sangat berpengaruh, bisa mengganggu area reproduksi kita, bahkan bisa merusak tuba falopia kita, jadi tuba non paten ya, seperti itu. Jadi harus diobati dulu untuk keputihannya. Untuk tips mengobati keputihan saya akan berikan lewat WhatsApp. Bunda Taicha, boleh, tadi saya sudah jawab ya untuk cuminya. Oke, Bunda Neni, tinggi badannya 148. Harus dikurangi 8 kilo ya Bunda Neni, itu penyebab dari gangguan hormonnya selama ini gitu ya. Oke, untuk tanda-tanda ovulasinya seperti tadi saya sudah sampaikan, mulai dari suhu basal tubuhnya meningkat. Jadi bunda harus lebih peka dengan badannya sendiri. Kalau misalnya nih setelah menstruasi ya, kalau misalnya ovulasinya itu kan kalau yang siklusnya pendek itu 11 hari setelah haid ya, dari mulai haid dan setelahnya. Hitungannya 11 hari, hari ke-11. Terus kalau misalnya bunda yang siklusnya panjang dan teratur, itu di siklus 14 ya, hari ke-14. Nanti dicek di situ di punggungnya, lebih tepatnya di tulang ekor sampai ke atas ya, sampai ke atas punggung, itu terasanya hangat, terus agak panas, jadi kayak orang meriang gitu rasanya. Terus ada lendir serviks ya, atau lendir bening seperti putih telur. Terus kalau ditarik itu melar kayak permen karet. Terus kalau bunda rasakan kok hawanya itu kayak pengen dimanja suami, kayak pengen nyari perhatian ke suami, pengen cepat-cepat berhubungan intim. Nah itu namanya tanda ovulasi gitu ya. Untuk Nyonya M, tadi saya sudah, Mrs. M sudah jawab ya. Keputihan itu memang sangat mengganggu. Karena di keputihan yang abnormal itu banyak bakteri dan jamur penyebab infeksi dan bisa membunuh sperma yang masuk sebelum bertemu sel telur. Bunda Ayuda haidnya teratur tapi beda tanggal, maju mundur 1-2 hari, normal, belum 3 hari ya. Oh gitu, bunda ada polip endro. Oke, Bunda Naina langsung ke WhatsApp ya, nanti saya jelaskan untuk detailnya ya. Bunda Strawberry habis histeroskopi polip rahim, apa bisa cepat hamil ke haid lancar? Kalau ada polip rahim artinya kan rahimnya tidak sehat ya. Nah fokusnya disehatkan dulu, diobati polip rahimnya, baru memikirkan bagaimana caranya supaya cepat hamil ya. Seperti itu ya Bunda Strawberry. Histeroskopi kan ya, nanti untuk tindakan dari ininya polip rahimnya seperti apa saya akan berikan lewat WhatsApp ya. Bunda Karin, gimana solusi mual muntah para awal hamil, nggak doyan nasi sayur, takut bayinya nggak dapat nutrisi. Bunda masih doyan susu dan vitamin tidak? Jadi usahakan konsumsi susu ya yang tinggi lemak, kalsium ya. Terus perbanyak protein. Kalau misalnya tidak suka nasi dan sayur, perbanyak protein dan buah. Gitu ya. Proteinnya tuh ya seperti telur rebus. Kalau satu hari biasanya hanya 1-2. Nah itu satu hari bisa 5 telur rebusnya. Terus dengan hati ayam, ditambah dengan ayam ya. Ya yang pokoknya tinggi kalsium, tinggi protein lah ya. Juga pas single 43 sekarang 54. Iya Bunda Zilen, jadi sangat berpengaruh ya hormonnya. Coba Bunda Zilen bisa
berevaluasi, introspeksi ya, evaluasi sendiri dirinya, apa yang berbeda, apa yang salah nih, apakah Bunda Zilen lebih stres stres di rumah. Ada biasa ya kalau misalnya pengantin muda kan adaptasi di keluarga suami, lihat aduh ternyata suamiku kayak gini, keluarganya kayak gini, rumahnya kayak gini, mau mundur sudah jadi istrinya, mau maju kok kayaknya kayak nggak cocok ya. Ya itulah istilahnya, kalau di awal-awal itu perubahan hormon itu yang mendasari hanya seperti itu aja cara kita menyikapi sebenarnya ya. Dan itu sangat ngefek loh ke hormonnya kita, makanya berat badannya jadi naik. Kalau misalnya dilihat, wah luar biasa, kamu kayaknya sejahtera ya, setelah nikah berat badannya nambah gitu kan, suamimu berhasil membahagiakan kamu. Oh gitu ya, jadi kalau berat badan nambah itu artinya kita sejahtera ya. Tapi saat kita evaluasi, kok kayaknya habis nikah saya jadi nambah stres gitu kan ya, banyak pikiran. Nah di situ yang sebenarnya harus kita rubah ya Bunda ya. Jadi cara menyikapinya kita, tingkat stresnya kita harus kita kendalikan. Oh, tindakannya habis 16 juta, Masya Allah. Iya benar Bunda. Jadi kalau histeroskopi itu memang sangat ini ya, sangat-sangat menguras biaya. Nah sekarang gimana nih Bunda Strawberry, program hamilnya apa yang dilakukan? Makasih loh Bunda Strawberry ya untuk masukannya. Bunda Kitty Perry, PCOS tidak ada ovulasinya ya, pas di tes tes tidak pernah positif. Iya benar sekali Bunda Kitty Perry, barusan saya juga membahas kalau anovulasi itu bisa karena PCOS seperti itu dan berat badannya ya. Untuk diet dan programnya Bunda bisa lanjut ke WhatsApp ya. Bunda Strawberry anak pertama usia 15 tahun. Jadi ada polip, hamil, sedih banget. Sabar ya Bunda. 3 tahun belum punya anak, Bunda Naina ya. Iya harus sama-sama saling menyemangati nih. Saya juga gitu ya Bunda Zara ya. Ya ampun luar biasa. Semangat ya Bunda-bunda yang lagi berjuang. Yang difokuskan adalah pengobatannya ya. Kalau Bunda sudah sembuh, peluang hamilnya terbuka kok ya. Tapi 4 hari doang gimana ya? Ya itu karena hormon ya Bun. Kalau seperti itu berkelanjutan jadinya nanti tidak berovulasi ya. Bunda harus lakukan perubahan ya, berubah pola hidupnya, lebih diet lagi ya Bunda. Oke, untuk akun Wong Spele aku sudah lepas KB selama 2 tahun tapi belum hamil. Itu masih efek hormon ya Bun ya, pengaruh KB, jadi hormonnya masih tidak seimbang, harus dinormalkan dulu badannya ya. Bunda Sasaria, saya tiap bulan haid, siklus 28 hari tapi keluar darah hanya 4-5 hari. 4-5 hari ya, normal kok, siklusnya pendek ya. Oke Bunda Siska, baru 10 hari setelah haid kemarin saya keluar flek coklat. Hari ini saya tes pack garis 2 samar, apakah saya hamil? Baru 10 hari setelah haid. Oh gitu. Ini baru 10 hari nih setelah haidnya ya kan, keluar flek coklat sedikit. Itu tes packnya pakai tes pack kehamilan atau tes pack of test Bunda? Bunda Wina Agustin, hamil 5 minggu, BB 69, normal tidak? Nah sebelumnya BB-nya berapa dan tingginya? Usahakan harus kurangi karbo ya Bunda ya, perbanyak protein dan serat. Kalau Bunda tingginya lebih dari 160 itu masih normal, tapi kalau kurang dari 160 itu sudah kelebihan. Harus kurangi karbo, perbanyak serat dan protein aja ya. Makasih Bunda Vinci. Kalau Bunda Vinci sedang bertanya di kolom komentar, mohon bersabar ya. Tapi kalau sedang banyak tugas, Bunda bisa langsung ke WhatsApp saya ya, konsultasi gratis.
saya buka sampai 10 malam untuk konsultasi. Tapi kalau di live saya hanya 2 jam ya. Ini masih ada 94 pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya saya belum sempat jawab, Bunda langsung ke WhatsApp ya. Itu sudah banyak yang masuk ke WhatsApp juga dan antri. Tapi pasti saya jawab kok kalau di WhatsApp ya. Oke, Bunda ZS. Kenapa saya telat haid 2 bulan tapi di tes pack negatif dan keluar keputihan kedang cair atau kentas susu? Itu karena gangguan hormon ya Bunda. Coba langsung di transvaginal supaya tahu penyebabnya apa ya. Yang jelas itu gangguan hormon. Bunda Siska, oke tadi saya sudah jawab untuk Bunda Siska. Coba ditunggu lagi ya Bunda. Kayaknya itu bukan positif hamil karena haidnya baru 10 hari kan ya. Itu pengaruh hormon Bunda. Oke. Bunda Kalis, kalau udah telat 10 hari tes pack garis 2 samar gimana ya? Udah USG negatif, katanya hanya ketebalan. Penebalan dinding rahim. Ya itu artinya ada hiperplasia endometrium ya. Artinya penebalan dinding rahim. Kalau boleh tahu Bunda Kalis, haidnya seperti apa waktu itu? Maju mundurnya lebih dari 3 hari atau sesuai tanggal? Garis samarnya emang samar banget. Ya itu memang artinya bukan hamil Bunda, tapi gangguan hormon ya. Bunda Kalis, haidnya seperti apa waktu itu? Apa maju mundurnya sesuai tanggal? Atau mungkin haidnya itu maju mundur lebih dari 3 hari? Saya sambil balas di WhatsApp ya. Bunda-bunda kalau misalnya pengen lanjut aktivitas, boleh kok langsung nyimpen nomor saya dan konsultasi lewat WhatsApp ya. Saya bisa balas konsultasi lewat WhatsApp sampai jam 10 malam, tapi kalau di live hanya 2 jam ya. Bunda Via, Bunda semangat banget kalau bagiin live saya. Tadi bagiin terus ya. Habis bagiin live saya terus tinggal pergi ya Bunda ya. Ya, jadi goyang deh karena saya ngetik. Bunda Via jangan dibagiin lagi, nanti semakin banyak tumpukan pertanyaannya. Ini masih 94 pertanyaan tuh. Sabar ya Bunda ya, saya jawab yang di WhatsApp juga ya. Bunda bisa lari ke WhatsApp kok kalau misalnya saya belum sempat jawab di live ya. Oke, saya lanjut Bu Afi Praditya. Ya, walaupun misal orangnya lagi tidak di sini ya, tidak masalah. Jadi pengetahuan buat Bunda yang masih hadir.
Kalau setelah keguguran terus sudah haid, apa boleh langsung program? Kalau dibilang langsung program boleh-boleh aja, tapi bunda harus mengobati dulu penyebab kegugurannya itu apa ya. Jadi kalau saya sarankan lebih baik tes dulu ya. Jadi tes darah, apakah di dalam darahnya ada toxo-rubella, terus transvaginal, lihat kondisi di luar rahimnya ya, entah itu sel telur, ovarium, tuba falopi. Terus cek sperma untuk suami, karena 45% keberhasilan pembuahan itu juga bergantung dari sperma suami ya. Supaya tidak terjadi keguguran berulang, sayang ya. Keguguran berulang itu tidak cuman istilahnya apa ya, bikin sakit hati lah intinya ya. Jadi harus diperiksakan dulu. Bunda Wati, cara ngatasi haid supaya teratur gimana ya? Caranya bunda bisa dengan terapi hormonal di dokter, nanti dapat obatnya. Jadi saya tidak rekomen langsung ke apotik ya, karena harus tahu dulu kondisinya seperti apa gitu ya. Bunda Roni, vitamin buat promil yang bagus apa ya? Vitamin yang bagus, Folafit. Tapi kalau misalnya bunda ada ngalami kayak kista, miom ya, Folafit tidak rekomen. Nanti yang ada berat badannya bertambah, terus kistanya juga jadi nambah besar ya. Jadi kalau dibilang vitamin apa yang bagus untuk promil, vitamin yang sesuai dengan kondisi bunda. Jadi harus dites pertama, terus juga suami harus minum apapun pengobatannya gitu ya. Kalau untuk programnya dan ini tipsnya ya, saya bisa berikan lewat WhatsApp ya, Bunda Roni. Ya Bunda Via, kemarin saya tes ovulasi positif, bisa dikatakan PCOS juga enggak? Tes ovulasi positif ya, bagus tuh, berarti kan bunda sudah berovulasi. Kira-kira ada tandanya nggak yang dirasain? Tanda yang saya sebutkan tadi, jadi kayak suhu basal tubuhnya naik gitu, terasa hangat, kayak meriang di punggung, ada rasakan itu semua nggak? Terus ada lendir serviks yang keluar, kayaknya gairahnya mulai naik, pengen langsung berhubungan. Nah, ada nggak semuanya itu dirasakan? Kalau misalnya ada ya berarti bunda berovulasi gitu. Bukan belum tentu PCOS seperti itu ya. Untuk Bunda T, cara menghitung masa ovulasi. Cara hitung ovulasinya itu dengan siklus haidnya bunda ya. Kalau misalnya rutin dan teratur bisa dihitung. Tapi kalau misalnya tadi bunda sudah ngasih saya ininya ya, hitungan haidnya ya. Kalau saya scroll ke atas kayaknya jauh ya. Bunda langsung ke WhatsApp deh. Hitung ovulasinya itu 11 hari ini ya, haid. Kalau untuk yang siklus pendek. Kalau misalnya siklus panjang, itu hari ke-14 menstruasinya. Ya, dari menstruasinya hari ke-14. Itu berarti ovulasi. Bunda Alea, baru melahirkan 2 bulan lalu, tapi belum haid sampai saat ini. ASI eksklusif, ya itu sangat normal ya, karena tubuh hanya fokus memproduksi hormon prolaktin. Nanti kalau sudah tubuhnya bisa beradaptasi, baru hormon estrogennya dikembalikan normal. Bunda Rida, efek samping KB 1 bulan apa? Bunda aku 2 kali suntik KB, ini masih Bunda Rida ya? Udah 8 bulan belum positif. 2 kali suntik KB. Maksudnya gimana nih? Ya kan kalau namanya KB berarti memang tidak untuk positif ya kan bun, menunda kehamilan. Jadi kalau misalnya bunda sudah tidak KB lagi tapi belum hamil, nah itu tandanya memang gangguan hormon, efek dari KB sebelumnya. Harusnya kalau belum pernah melahirkan tidak rekomen KB loh. Bunda Fit, saya bacanya gimana nih Bunda Fit THM? Oke lah. Hamil 38 minggu tapi belum dapat kontraksi asli, apa bisa langsung ke RS bu? Soalnya udah ngap banget. Iya, bisa langsung ke RS. Atau bunda bisa langsung ini aja dulu sebelum ke RS ya. Sebelum ke RS, bunda banyakin olahraga dulu ya. Olahraga jalan pagi sekali jalan misalnya 30 sampai 1 jam seperti itu ya. Terus perbanyak konsumsi air putih gitu ya. Karena masih 38 kok, belum 39. Masih ini ada waktu ya. Oke, untuk Bunda Baira, habis operasi CAT sudah setahun, kok masih belum hamil ya? Operasi CAT ya? Nah, Bunda sudah transvaginal dan cek sperma belum?
supaya tahu kira-kira kondisi saluran tubuh yang sebelahnya itu masih bagus atau bermasalah ya, ovarium, sel telurnya, karena kita harus tahu nih ya kan, faktor-faktornya ini banyak soalnya ya untuk Bunda Baira, supaya tidak terjadi kehamilan ektopik selanjutnya. Bunda user, kalau ada miom bagusnya konsumsi obat apa ya? Kalau ada miom, saya sudah ada di keranjang belanja. Bunda bisa cek ya, Bunda Fahmi ya. Keranjang belanja tidak sematkan di sini, tapi ada di profil akun Promil Indonesia. Kedua nutrisi itu untuk mengatasi miomnya. Dan miom itu hanya khusus ada di rahim tumbuhnya, beda sama kista yang bisa mencar-mencar sesuka hati ya. Tapi miom itu memang masalah di sekitar rahim, dinding rahim, otot rahim ya, dalam rahim. Jadi harus diobati benar-benar. Kalaupun dioperasi, nanti ada efek sampingnya untuk tumbuh lagi di beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Oke, Bunda Lobi, Bumbi, mau tanya kalau Gemali lahirnya bisa sampai 40 minggu. Maksudnya ini ya, hamil kembar ya. Bisa kok. Bunda harus rajin USG ya. Kalau misalnya sudah trimester akhir nih, saran untuk para bunda yang sudah hamil, usahakan USG-nya 2 minggu sekali untuk mengetahui kondisi dan posisi janinnya ya. Kalau masih trimester awal mah sebulan sekali, 2 bulan sekali oke. Tapi kalau trimester akhir diharapkan 2 minggu sekali USG-nya ya. Anak sulung ya Bunda, 5 hari setelah haid kan saya mulai tes pakai OVU tes, tapi selalu garis 2 samar, itu gimana ya? Sampai dapat garis 2 tebal ya. Nanti tes lagi sampai dapat garis 2-nya tebal. Oke Bunda Fatima ya? Fahmi, ya ampun ya, maaf Bunda Fahmi yang miom tadi ya. Bunda bisa cek di keranjang belanja saya yang udah saya siapkan ya. Selain itu Bunda harus diet dari makanan tepung ya. Habis hamil di luar kandungan, terus operasi CAT, belum hamil lagi. Ya tadi saya sudah jelaskan caranya. Bunda harus lakukan pemeriksaan ya transvaginal supaya tidak ada kehamilan di luar kandungan selanjutnya ya. Oh ternyata dia masuk lagi dan saya belum jawab, tunggu ya. Bunda Melhut, baru kali ini telat 1 mingguan, biasanya maju 1-2 hari, tes pack negatif, apa kemungkinan hamil? 1 mingguan ya, coba dites lagi di minggu depan ya, seminggu lagi ya Bunda Melhut ya. Jadi di 12 hari terlambat haid. Kalau misalnya 12 hari terlambat haid dan masih negatif, itu tandanya bukan positif hamil, tapi memang gangguan hormon. Bisa jadi Bunda bulan kemarin atau bulan ini sedang banyak pikiran atau banyak kerjaan ya, makanannya tidak sehat, karena hormon itu seperti sering saya sampaikan bisa istilahnya berubah kapan saja ya. Kita tidak bisa berpatokan, saya selalu bagus kok, selalu sehat, tidak bisa berpatokan seperti itu ya Bunda ya. Tunggu saya lanjut lagi yang di WhatsApp. 100. Tunggu ya Bunda ya, saya bantu yang sini ya.
Iya Bunda VTM, tadi saya sudah jawab ya. Bunda bisa rajin olahraga dulu sampai tunggu di minggu depan. Setelah minggu depan Bunda bisa langsung periksakan ke RS ya. Kalau misalnya sampai di 40 hari biasanya dokter juga akan langsung berikan ini suntik untuk perangsang ya. 2 kali suntik Bunda Rida tadi saya sudah jawab ya. Teraturnya itu seperti apa? Apa rutin tanggalnya atau maju mundur lebih dari 3 hari? Itu masih pengaruh dari ini KB-nya kok Bunda. Bunda Rai, Bayi Rai sudah saya jawab ya Bunda. Kenapa ya setiap minum susu untuk hamil selalu diare? Oh gitu. Karena kalau kayak gitu berarti Bunda tidak cocok tuh dengan laktosa pada susu ya. Bunda bisa ganti dengan makanan yang berprotein aja dan ganti merek susunya yang lain ya. Habis keguguran 5 bulan yang lalu, setelah keguguran hormon berantakan. Iya, harus dinormalkan ya Bunda ya. Jadi fokus dulu untuk pengobatan penyembuhannya supaya Bunda bisa mendapatkan kehamilan yang sempurna. Jadi tidak terjadi keguguran berulang gitu ya Bunda Andini. Fokus dulu untuk menormalkan hormonnya, berat badannya. Lebih banyak makanan yang berserat ya, vitamin, protein, kurangi yang karbo gitu. Untuk suami juga harus dilihat spermanya berkualitas atau tidak, apakah encer dan tumpah atau tidak ya. Oke Bunda Maun, cara ngatasi ambeien gimana ya? Cara ngatasi ambeien, Bunda lebih banyak konsumsi makanan berserat ya, dan kurangi untuk ngangkat-ngangkat beban. Obat Ambeven bisa sembuh nggak? Ambeven ya, kalau dibilang bisa sembuh itu hanya mengurangi rasa sakitnya aja sih. Tapi kalau misalnya mau sembuh total ya biasanya dokter ngoperasi gitu ya. Oke, untuk Bunda Fahmi ya. Bunda Fahmi untuk miomnya tadi saya sudah rekomen untuk konsumsi obat sekaligus kandungan yang ada kandungan nutrisi ada di keranjang belanja saya. Nanti untuk panduannya langsung ke WhatsApp saya ya Bunda Fahmi ya. Cara ngatasi ambeien, minum Ambeven bisa, dioperasi juga bisa. Tapi lebih efektifnya Bunda harus perbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat ya. Kurangi yang berkafein. Bunda Nura mau promil tapi haid tidak teratur. Ya solusinya Bunda Nura harus menormalkan berat badannya, hindari stres. Dan untuk program detailnya saya berikan lewat WhatsApp ya, silahkan bisa klik link di bio profil Promil Indonesia. Oke Bunda Dede, kalau badan tidak enak banget, kepala pusing, mulutnya kayak ileran mulut, tandanya apa ya? Ini bisa tanda hormon, maksudnya gangguan hormon, tapi bisa juga Bunda ini gangguan pertama ya tadi bisa karena gangguan hormon, yang kedua bisa tanda hamil. Nah kira-kira Bunda sudah telat haid belum nih sekarang? Kalau misalnya sudah telat haid, nah itu bisa karena ininya ya, haidnya hamil. Tapi kalau misalnya Bunda belum telat haid, itu bisa disebabkan gangguan hormon. Gitu ya Bunda Dede. Bunda Dede penantian berapa lama? Oke Bunda, tadi Bunda Maun udah, Bunda Pelangi Senja udah 42 minggu belum ada tanda lahiran. Apakah bahaya Bun? Kemarin USG semuanya masih bagus. Yakin udah 42 minggu? Coba Bunda periksa lagi ke dokter yang lain ya, Bunda Pelangi Senja. Coba diperiksakan lagi ke dokter yang lainnya ya. Terus perbanyak olahraga, jalan pagi kayak gitu ya. 42 minggu loh ya. Ya bukan hanya karena lihat janinnya yang masih sehat, tapi biasanya diberikan obat untuk perangsang kontraksi gitu sih. Coba ganti dokter aja ya. Nanti biasanya beda kok diagnosisnya. Oke Bunda Dewi umur 42, apa masih bisa hamil? Insya Allah masih ada peluang ya Bunda, asal Bunda masih haid ya, haid tiap bulannya.
Untuk program di usia 42 saya bisa berikannya lewat WhatsApp ya untuk lebih detailnya Bunda Dewi. Bunda Kamanda, hamil 40 minggu, lendir makin banyak. Wah, mendekati tuh ya Bunda ya. Kalau saya sarankan langsung ke rumah sakit aja ya, supaya pembukaannya bisa di sana ditangani ya. Jangan sampai kehabisan cairan tuba ya, kantongnya ya. Kehabisan cairan ininya nanti. Langsung aja ke rumah sakit ya. Untuk Bunda Kaman. Bunda Rida, pas masa subur tapi keluar flek darah. Masa subur keluar flek darah, itu hormon ya Bunda ya. Bunda Rida penantian berapa lama sekarang Bunda Farida? Terus sebelumnya seperti itu tidak? Ya Bunda Haibi, selamat datang lagi. Hamil 5 minggu, mual pagi hari, parah banget. Wajar nggak? Wajar, itu karena hormon ya. Yang penting harus tetap diisi ya. Oke, kalau sudah 42 minggu belum ada tanda lahiran, itu tadi saya sudah sampaikan, Bunda harus pergi ke dokter yang lainnya untuk dapat diagnosa yang berbeda ya. Bunda Neni kehabis 1 bulan biasanya lancar haid, tapi ini udah 2 minggu telat. Kalau seperti itu karena pengaruh hormon dan juga pengaruh stres ya. Bunda kalau misalnya Bunda pengen haidnya teratur, Bunda bisa ganti KB dan datang dulu ke bidannya Bunda ya. Bunda ini, waalaikumsalam, habis haid jarak 5 hari, kok haid lagi ya? Berarti itu karena pengaruh hormonnya ya Bunda ya, gangguan hormon. Coba dicek berat badan dan tingginya berapa. Bunda Riani, aku keputihannya agak kecoklatan, itu bahaya. Wah iya bahaya tuh Bunda, karena keputihannya udah berubah warna ya. Jadi sangat mengganggu sistem hormon dan juga reproduksinya. Kalau misalnya diabaikan nanti bisa menginfeksi saluran tuba falopi gitu ya. Jadi harus diobati keputihannya. Datang aja ke dokter kulit dan kelamin. Pasti diberikan ininya kok obatnya ya. Obatnya itu biasanya di oral sih, dimasukkan ke ininya, ke vagina gitu ya. Halo Bunda Marbo, telat haid 7 hari tapi dites negatif, baru kali ini telat sampai 7 hari. Tidak normal ya Bunda, artinya Bunda sedang mengalami gangguan hormon. Bisa jadi pengaruh berat badan yang naik, atau karena stres, atau makanan dan minumannya nih yang berlebihan manisnya ya. Mana menurut Bunda Marbo yang lebih dominan? Oke Bunda Ulfa, makasih tap-tap layarnya banyak sekali. Bunda Ulfa, haid saya tidak teratur, apa ada masa subur tiap bulannya? Dinormalkan dulu ya Bunda haidnya, supaya bisa mendapatkan ovulasi. Tadi kita sudah bahas ya tentang anovulasi, salah satu penyebabnya dari haid tidak teratur. Halo Bunda Kipo, haid tidak telat terus tapi tes pack positif, sudah USG juga. Oh gitu, terus hasil USG-nya apa? Apa sudah ada kandungannya, plasentanya, atau seperti apa? Bunda Ferry Utami, sebelumnya minta maaf Kak, cuma mau kasih saran aja, lebih baik segera ambil tindakan. Ya benar sekali Bunda, makasih Bunda udah dibantu jawabnya ya. Oh ya Allah, innalillah, semoga bisa dapat kehamilan yang sempurna lagi ya Bunda Ferry ya. Ya bisa langsung datang ke rumah sakit, jangan dibiarkan ya. Bisa cari ini second opinion dari dokter yang berbeda Bunda, Bunda Pelangi Senja ya. Kalau dibilang lahir normal, makanya harus di USG dulu. Iya benar. Pasti USG semuanya bagus dan kepala bayi udah turun panggul. Bunda Ferry, tidak ada kontraksi sama sekali. Pas saya memutuskan untuk tindakan ternyata bayi saya sudah tidak ada ya Allah. Cuman kontraksinya nggak ada. Saya juga waktu di USG semua normal, dari ketuban dan semua masih bagus. Dan disuruh nunggu hari.
Ternyata waktu mengambil tindakan, ternyata bayiku sudah meninggal karena putus tali pusatnya. Dalam rujukan minggu depan kalau belum ada kontraksi suruh ke rumah sakit. Iya, karena si bayi semakin lama di perut hari-hari juga makin layu, jadi gampang putus. Iya, benar sekali Bunda Ferry yang sudah berpengalaman ya. Semoga mendapatkan kehamilan sempurna ya Bunda ya. Bunda Laris 155 ya. Tunggu ya. Bunda Laris harus dikurangi 13 kilo ya Bunda ya, supaya hormonnya bisa stabil lagi. Bunda Dian, TP garis 2 sama, terus malamnya perutnya sakit gitu, terus keluar gumpalan, pas tes garis 1. Oh gitu. Ya itu artinya emang ini ya, gangguan hormonnya ya Bunda ya. Semoga bisa dapat kehamilan yang sempurna lagi ya Bunda ya. Makasih Bunda Yuli udah membagikan live ini. Nanti semakin numpuk ya pertanyaannya tidak terjawab. Saya baru ngalami itu, baru saja 40 hari. Ya ampun. Ya semoga menjadi penanti Bunda Ferry di surga ya. Bisa menjemput Bunda dan suami di surga. Dan insya Allah tahun depan bisa dapat kehamilan yang sempurna ya Bunda Ferry ya. Jadi untuk bunda-bunda bisa belajar ya dari Bunda Ferry. Kalau misalnya sudah kehamilan di 39 hari itu langsung lakukan pemeriksaan secara detail. Makanya kenapa selalu disarankan harus USG 2 minggu sekali untuk usia kehamilan yang sudah di akhir ya, beratnya trimester akhir, karena sangat penting. Dan jangan lupa untuk cari second opinion, tidak hanya fokus di satu dokter aja. Tujuannya ya seperti ini ya. Bisa jadi yang satunya bilang normal, ternyata yang satunya sudah beda lagi diagnosanya gitu ya. Volafid diminum berapa kali sehari? Volafid bisa diminum 2 kali sehari ya Bunda ya. Oke Bunda Irna, terakhir haidnya 20 September, 2 minggu lalu USG, transvagina, penebalan, tes samar, apa saya benar hamil? Loh, waktu itu seperti apa hasilnya Bunda? Waktu itu seperti apa hasilnya? Maksudnya diagnosa dokter kan udah penebalan ya. Biasanya dokter nanti minta lagi untuk di ini ya, pemeriksaan selanjutnya gitu kan. Coba kembali lagi diperiksakan 2 minggu ke depan. Amin, semoga Bunda Ferry dapat ini ya, kehamilan yang sempurna ya. Halo Bunda Lika, selamat siang. Mens terakhir 21 Oktober, tanggal 7 November bercak sedikit, tanggal 9, 10, 11 tes pack positif sampai 7 kali tes. Wajar enggak? 21 Oktober, tanggal 7 November bercak sedikit, tanggal 9, 10, 11 tes pack positif. Ya itu berarti sudah positif hamil Bunda. Harusnya sih Bunda langsung transvaginal aja supaya tahu kondisinya, apakah kehamilan normal dalam artian janinnya itu utuh di rahim, atau misalnya janinnya ada di luar gitu kan, di luar rahim ya. Nah kita kan tidak ingin ya, kita pengennya yang normal ya kan. Jadi kalau misalnya sudah dari Oktober yang lalu, 21 Oktober kan, nah coba langsung ditransvaginal aja supaya mengetahui letaknya. Karena kalau misalnya pun hamilnya di luar kandungan atau misal hanya ada kantung, janin tidak berkembang, itu tetap sama, hasilnya positif. Jadi harus dilakukan pemeriksaan ya. Flek-flek saya belum hilang, flek-flek haid ya. Itu sudah berapa hari fleknya? Kalau misalnya flek haidnya itu sudah 1 minggu tidak hilang, nah itu artinya gangguan hormon ya. KB suntik androlin, keputihannya akan kembali. Oh gitu ya. Efek KB memang seperti itu Bunda. Ada yang efeknya tuh jadi haidnya berantakan, ada yang keluar keputihan, flek, macam-macam. Jadi kalau memang Bunda masih ingin tetap KB, berarti harus ganti KB-nya ya.
Bunda Dinda lagi masa subur, keputihan banyak, normal tidak? Normal asalkan tidak ini ya, gatal, panas, tidak berubah warna, bau, nah itu normal-normal aja. Oke Bunda Munawaro, pantangan apa sih buat penderita PCOS? Pantangannya untuk Bunda Munawaro dan penderita PCOS, hindari makanan yang bertepung ya, yang tinggi kalori harus dihindari, yang tinggi gula juga harus dihindari ya, terus lebih banyak sayuran, serat dan buah, hindari makanan yang berlemak, terus juga harus manajemen stres yang terutama ya, seperti itu. Oke, untuk Bunda Larasati, bulan Oktober kemarin telat haid tapi terasa kayak orang hamil dan dites negatif, yaitu gangguan hormon ya Bunda ya, harus dinormalkan dulu hormonnya, diterapi. Oke, untuk Bunda Dian, sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil, di transvagina tidak ada apa-apa, berarti sehat semuanya ya Bunda ya. Nah, suami sudah cek sperma belum Bunda? Karena 45% keberhasilan pembuahan kita itu karena suami ya, spermanya. Hamil 4 bulan, oke Bunda Silva. Terus tidur miring ke kanan ke kiri gak enak, apalagi terlentang. Iya, namanya orang hamil itu mau tidur bangun tetap aja gak enak. Tapi harus dinikmati. Biasanya bisa diganjal dengan bantal ya. Untuk perut, daerah depan ya, depan dan belakangnya itu beri ganjalan ya. Tapi yang empuk ya Bunda Silva ya. Sukanya pengen pedes sama es, apakah jenis kelaminnya cewek? Tidak mempengaruhi sih makanan ya. Makasih, selamat siang Bunda Via. Ini sudah makan siang dan sholat kayaknya ya. Halo Bunda Kia, selamat siang. Diet ala ibu menyusui gimana ya? Diet ala ibu menyusui bisa kurangi karbo, perbanyak serat dan protein ya, supaya ASINya tetap lancar dan Bunda bisa diet. Kurangi yang manis, jadi kurangi makan nasinya. Makan sayur semangkuk itu kenyang juga loh, karena saya juga sudah ngalami dulu ya. Jadi waktu selama menyusui sama hamil, dari hamil bahkan saya tuh memang ngurangi nasi, ya tidak rasa apa ya, tetap nafsu makan, tapi memang sengaja ngurangi supaya berat badannya tetap seimbang ya. Jadi saya ngurangi porsi nasi, ya tiap hari tetap makan nasi, tapi harusnya secentong nasi, saya hanya setengahnya gitu. Terus untuk sayur, saya lebih banyak. Jadi setiap harinya itu pagi, siang, sore, malam, saya bisa menghabiskan per porsinya itu semangkuk sayur, benar-benar semangkuk ya, bukan semangkuk mie ayam, tapi semangkuk sayur. Masih ditambah dengan 2 butir telur, ikan, dan lain-lainnya secara bergantian tentunya, seperti itu. Itu sih untuk dietnya lah ibu menyusui ya, jadi ASINya tetap lancar tapi berat badan kita jadi normal. Saat hamil tidak boleh tidur terlentang sama ke kanan, benar dok? Iya, kalau terlentang emang tidak boleh ya. Tapi kalau berpindah ke kanan ke kiri, oke lah ya, boleh aja kok. Karena kalau misalnya hanya ke kiri aja ya pegel juga ya, semalaman kalau harus ke kiri terus kan, pasti pindah kanan kiri. Tapi dengan catatan tadi diberi ganjalan ya, banyak tumpukan bantal, jadi gulingnya kita lah istilahnya. Ada kan sekarang bantal untuk ibu hamil, tapi ya tidak harus ya untuk diberikan bantal ibu hamil, cukup dengan bantal aja di kanan kirinya kita. Kapan saya bisa hamil lagi? Soalnya habis keguguran. Bisa hamil lagi itu di 3 bulan sebenarnya sudah bisa, asalkan Bunda Mufida semuanya sudah normal. Jadi reproduksi Bunda sehat, suami juga sehat. Nah itu harus diperiksakan ya, tes darah. Apakah di tes itu ada toxorubellanya atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, terus reproduksinya juga sehat, sudah siap hamil kok, bulan besok juga udah bisa ya. Karena kalau misalnya keguguran tidak diatasi penyebabnya, nanti bisa terjadi keguguran berulang. Sayang kan, capek hatinya untuk sedih terus ya. Halo Bunda Novia, apakah lagi haid suka mual? Oh gitu ya, kalau misalnya haid suka mual itu bisa ngarah ke kista loh. Nah kira-kira haidnya ini seperti apa? Itu
itu pengaruh hormon ya. Tapi kalau misalnya dari lama seperti itu ngaruhnya ke kista. Haidnya seperti apa? Apa maju mundur lebih dari 3 hari atau teratur sesuai tanggalnya? Halo, selamat siang Bapak Agung. Kenapa ya setelah minum Postinor kok telat haidnya dan dites pack negatif? Ya, efeknya memang ke hormon ya Bunda ya. Hormonnya menyebabkan jadi tidak berovulasi ya, jadi haidnya bermasalah. Oke Bunda Novia, lagi haid suka mual, tadi sudah jelaskan itu bisa efek dari hormon, tapi bisa juga tanda dari adanya kista. Bunda Praditya, tes garis 2 samar, telat 4 hari haid, tapi sekarang keluar flek, itu tandanya kalau fleknya itu hanya pink atau coklat muda, itu bisa jadi beneran positif hamil. Ditunggu aja sampai telat 12 hari ya, baru dites lagi. Ya Bunda Elmia, saya berhenti KB suntik 1 bulan, dikasih obat Norelit sama Nesitra, 2 bulan lancar haid, sekarang telat tapi negatif. Ya karena memang obatnya itu kan memang untuk mancing haid, tapi efeknya seperti itu. Kalau misalnya berhenti, nanti hormonnya jadi bermasalah lagi. Nah, untuk programnya yang lebih detail saya jelaskan lewat WhatsApp ya. Silahkan Bunda Elmira ke WhatsApp ya. Oke, Bunda Mufida, sepertinya saya sudah jawab. Lagi hamil 22 minggu, boleh berhubungan di keluar dalam? Boleh. Asalkan ini ya, Bunda Mali ya, asalkan gaya berhubungannya yang sederhana saja ya, tidak boleh kebanyakan gaya pencak silat dulu, bahaya, karena masih di trimester awal. Bunda Praditya tadi sudah, tandanya bisa tanda hamil, bisa tanda mau haid, jadi ditunggu aja 12 hari terlambat haidnya baru tes lagi ya. Garis 2 samar, apakah hamil? Insya Allah hamil ya Bunda ya, walaupun samar. Nanti ditunggu aja terlambat haidnya. Kalau misalnya 12 minggu terlambat haid dan masih tetap seperti itu, insya Allah itu udah positif hamil ya Bunda ya. Bunda Kia, dia telah ibu menyusui. Gimana ya biar gak cepet lapar? Banyakin sayur, karena kalau kita banyak makan serat itu kenyangnya awet gitu ya. Terus dengan banyak protein kayak daging gitu kan, itu awetnya lama. Bunda Hairo Gibran juga kontraksi tidak kunjung datang, padahal udah pembukaan 2, udah lewat HPL 1 hari. Oh gitu, Bunda sudah ke rumah sakit belum? Stay aja di rumah sakit, jangan mondar-mandir di rumah ya. Karena apapun bisa terjadi untuk kelahirannya, jadi harus stay di rumah sakit ya. Bila perlu ganti second opinion dokter ya, cari opini kedua untuk dapat hasil yang akurat ya. Lebih baik di rumah sakit aja terus ya. Biasanya dokter kalau misalnya sampai tidak terjadi penambahan kontraksi, biasanya dikasih obat perangsang kok ya Bunda Fania. Mau tanya, saya terakhir haid tanggal 10 Oktober, sekarang telat 1 hari, perut terasa sakit. Itu bisa tanda mau haid, bisa hamil ya. Halo Bunda Melinda, selama 2 tahun ingin promil PKB, apakah yang aman? Penantian sama 2 tahun ingin promil dengan pil KB, apakah aman? Tidak aman ya, apalagi Bunda belum pernah melahirkan ya. Jadi bukan pil KB solusinya untuk program hamil, tapi solusinya adalah menormalkan berat badan dan hormon. Kalau dikasih pil KB nanti hormonnya malah kacau. Coba cek sperma suami dan juga cek reproduksi Bunda dengan transvaginal ya, apakah ada yang bermasalah.
Karena kalau sudah 1 tahun, di atas 1 tahun pernikahan dan belum terjadi kehamilan, itu adalah ada tanda dari infertilitas yang terjadi entah di bunda atau di suami gitu ya. Silahkan Bunda Yo, biar saya cepat hamil. Nah, supaya Bunda cepat hamil, Bunda harus memperhatikan hormonnya, pola makannya ya, dan juga sperma suami. Bunda Krismalia, kayaknya pertanyaan dari tadi bertambah bukan berkurang ya. Bunda, kalau misalnya saya nanti tidak sempat membalas karena misal waktunya sudah 2 jam ya, Bunda bisa lanjut di WhatsApp ya Bunda ya. Kalau di WhatsApp saya pasti balas kok sampai jam 10 malam nanti ya. Oh, ini ada yang masuk ke WhatsApp yang tadi usia kehamilannya 41 minggu. Wah, pertanyaannya bertambah ya, bukan berkurang, luar biasa. Oke, Bunda-bunda, misal saya belum sempat membalas di sini, Bunda bisa lari ke WhatsApp saya ya, ada di bio profil, klik link di bio profil, itu langsung ke WhatsApp saya, kapanpun bisa bertanya ya, dan kalau di live hanya punya waktu 2 jam, tapi kalau di WhatsApp saya bisa sampai jam 10 malam, gitu ya. Bunda Kris, tadi saya sampai mana nih? Bunda Fania, mau tanya, kan saya haid tanggal 10 Oktober, sekarang telat 1 hari, perut sakit seperti tidak enak kram. Oke, itu bisa tanda gangguan hormon, bisa juga tanda hamil ya Bunda ya, ditunggu aja, kalau telatnya 12 hari baru dites pack. Bunda Krismalia, Bunda Krismalia, hari ini hari keempat haid, lusa sampai hari ini coba tes pack 6 kali garis 2 semua, tapi kok perut sakit kayak haid. Seperti itu ya. Nah, ini bisa jadi karena sudah garis 2 kan. Ini bisa jadi sudah positif hamil, cuman kondisi kehamilannya sehat atau tidak, sempurna atau tidak, ini harus diperiksakan ya gitu ya. Jadi dicoba aja, nanti ditunggu 12 hari terlambat, kalau memang terlambat haid ya, baru dites pack lagi dan USG.
Karena semua yang hamil itu pasti positif ya, garis 2. Entah itu kehamilannya normal atau bermasalah, tetap positif garis 2. Seperti itu. Bunda Hua telat sebulan terus di USG katanya ada darah haid yang nggak keluar, itu kenapa ya? Oh seperti itu artinya Bunda ada penebalan dinding rahim, jadi hiperplasia endometrium yang harusnya darahnya bersih ya dari rahim keluar semua setiap bulan, istilahnya setiap bulan keluar semua berbentuk darah haid, tapi karena gangguan hormon, bisa karena berat badannya, bisa karena benar-benar gangguan hormon ya. Nah itu Bunda darahnya jadi tersimpan di dinding rahim. Nah itu yang dikatakan tidak keluar darah haidnya karena nempel. Makanya nanti kalau misalnya di USG, rahim kita itu yang harusnya seperti buah pir seperti ini ya. Nah kalau misalnya penebalan dinding rahim karena darah haidnya kita tidak keluar setiap bulannya, tidak bersih semuanya keluar seperti ini ya. Nah nanti dinding rahimnya itu jadi mengecil seperti ini, yang tebal karena adanya haid dalam dinding rahimnya kita. Seperti itu. Jadi itu darah kotor yang nempel di dinding rahim. Karena gangguan hormon, karena berat badan yang tidak seimbang. Seperti itu Bunda Hua. Haid tidak teratur bisa hamil, bisa sih tapi banyak resikonya. Untuk Bunda Yoa ya, Bunda Ica, makanan yang buat PCOS apa aja? Makan semua makanan yang berserat dan bervitamin ya Bunda ya. Harus dihindari makanan yang tinggi tepung dan yang manis-manis. Dan yang paling penting PCOS harus bisa mengendalikan stres dan emosinya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh baper ya, tidak boleh sensitif. Harus happy. Kalau misalnya bisa happy, PCOS-nya bisa cepat sembuh. Tapi kalau susah untuk mengendalikan stres dan emosinya, lama, bahkan sulit untuk bisa normal berat badannya ya. Halo Bunda, siapakah aku? Ya, saya hamil usia 4 minggu, tapi sudah berapa hari keluar darah sedikit-sedikit seperti haid. Oh gitu, ayo langsung USG aja, jangan ditunda ya. Karena menyangkut janin. Bisa jadi sebelumnya Bunda mungkin sempat berhubungan intim sama suami, tapi kalau sudah darahnya berhari-hari walaupun hanya sedikit, langsung di USG ya, karena berkaitan dengan janin ya. Bunda Widya, saya baru telat seminggu, udah 5 kali tes hasilnya positif semua, apa kemungkinan saya hamil? Wah insya Allah ya Bunda, beneran itu bisa hamil ya kalau tes packnya itu positif ya Bunda. Selamat ya. Nanti kalau sudah misalnya udah telat di 12 hari ya, Bunda langsung USG ya untuk memastikan kehamilannya sehat sempurna atau ada yang harus diperbaiki gitu ya. Bunda Tialis, saya kan haid rutin tanggal 10, tanggal 7, 8, 9, saya tes garis 2 karena badan lain dan sekarang juga belum haid. Oke, kalau misalnya sudah rutin seperti itu bisa jadi positif hamil loh Bunda. Selamat ya. Nanti dites di 12 hari terlambat haidnya, semoga benar-benar positif hamil. Saya senang kalau banyak yang positif hamil seperti ini. Lah tandanya programnya berhasil, penantiannya berakhir ya. Bunda Fania, nikahnya baru 2 bulan ya, bisa jadi itu positif hamil ya Bunda, tapi bisa jadi juga gangguan hormon. Ditunggu sampai 12 hari terlambat haidnya. Haid tidak teratur, sudah tadi saya jawab ya, bisa hamil bisa, tapi banyak resiko ya. Aku kemarin tes pack tanggal 27, 29 garis 2 sama, tapi sekarang cuma garis 1. Oh gitu ya, apa sebelumnya pernah konsumsi obat penyubur? Oke, untuk lanjutannya untuk Bunda BNR bisa lanjut ke WhatsApp saya ya. Bunda Teng, pelancar haid apa ya Bun? Saya ingin hamil tapi haid tidak teratur, bisa sampai 4 bulan sekali. Wah seperti itu ya, berarti sudah masuk oligomenor ya Bunda ya. Nah, oligomenor atau aminor ini memang menyebabkan sulit hamil. Saya bisa memberikan untuk pelancar haidnya atau terapi hormon. Nanti saya berikan lewat WhatsApp ya, dan juga panduan untuk bagaimana program hamil yang benar.
Oke, Bunda BNR, haid aku lancar sebelumnya bulan Oktober cuma 2 hari. Nah, artinya itu sudah mulai tidak lancar ya. Tanda dari haid tidak teratur. Gangguan hormon Bunda BNR. Mungkin faktor stres, pikiran, banyak kerjaan, atau berat badannya mulai nambah. Apa nih cenderung dari Bunda BNR? Ya Bunda Ismi, keluar flash 3 hari 2 minggu sebelum haid. Itu juga karena hormon. Mungkin bisa jadi Bunda sedang BNR tadi, kalau tadi Bunda Ismi ya, bisa jadi Bunda lagi banyak pikiran atau banyak kerjaan. Itu langsung pengaruhi hormon dan bisa keluar flek. Bunda BNR, tadi pagi aku tes pack cuma garis 1, negatif dong ya. Nah, ini pengaruh hormon nih. Pelancar haid tadi saya sudah berikan, ada di keranjang belanja Promi Indonesia, atau bisa langsung lewat ke WhatsApp saya ya Bunda ya. Bunda BNR malah 1 bulan ya ininya, baru 1 bulan nikah ya. Semoga langgeng ya Bunda ya. Bunda Yeyi, kenapa ya PD masih terasa keras kayak ada asinya, sudah 11 hari setelah kuret 5 bulan. Ya, itu masih penyesuaian tubuh ya Bunda, hormon prolaktinnya nanti lama-lama berkurang kok. Normal ya, sampai di 1 bulan ke depan. Bunda Fania, kalau tesnya nunggu berapa hari? Tesnya nunggu 12 hari ya. Bunda Deku, tes pack 2 garis tapi belum telat haid. Setelah waktu haid, saya haid. Setelah waktu haid, saya haid itu gimana? Oh, itu pengaruh hormon. Bunda bisa ini sih transvaginal biar tahu kondisi rahimnya ya, dan juga tuba falopinya seperti apa gitu ya. Entah itu karena keguguran atau karena masalah reproduksi. Banyak faktornya Bunda. Kalau misalnya tidak langsung diperiksakan, tidak bisa asal diagnosis aja ya. Bunda Isna, wajar nggak Bun kram perut usia kehamilan 28 minggu? Kalau dibilang wajar-wajar itu efek hormon. Makasih Bunda Via. Iya ya, padahal minum saya di sebelah. Tidak sopan minum depan layar. Sebentar lagi saya sudah selesai kok. Jadi untuk bunda-bunda yang belum saya jawab, bisa lanjut ke WhatsApp ya. Ini banyak yang antri di WhatsApp juga. Bunda Isna, lebih banyak ini ya. Selain konsumsi air putih juga harus banyak bed rest ya, jangan banyak angkat-angkat beban. Rahim miring, bisa dong. Cuman ini aja, cara berhubungannya aja yang beda. Nanti tips berhubungan untuk rahim retro atau rahim yang tidak normal lewat WhatsApp ya. Lancar haid, sudah saya sebutkan. Bunda Teng, Bunda Bila atau serba. Hamil 4 bulan masih terasa mual dan sama makan karena mual muntah, terus apa masih normal? Normal sekali ya. Bunda Mustika, siklus 5 hari, termasuk tetap teratur ya. Maksudnya siklus 5 hari itu gimana sih? Lama haidnya kali ya. Lama haidnya itu hanya 5 hari. Kalau lamanya cuma 5 hari masih normal. Tapi kalau siklusnya yang 5 hari ya tidak normal. Bunda Virgo, kalau tanggal haidnya maju dari bulan sebelumnya itu normal tidak? Majunya berapa? Kalau majunya 1-2 hari masih normal. Kalau majunya lebih dari 3 hari sudah tidak normal. Bunda Yeni, gimana ya supaya nggak mual terus kalau lagi hamil? Bunda harus banyak makan yang berprotein ya. Misal telur, hati ayam, ayam goreng, daging gitu ya. Harus banyak makanan yang berprotein dan vitamin. Juga harus banyak minum susu. Bunda Lola, hamil 13 minggu, sering keluar flek pas usia USG, jadi baik-baik. Itu kenapa ya? Mungkin Bunda Lola sempat berhubungan beberapa kali di ini kehamilannya, itu dikurangi dulu ya. Teratur ya untuk Bunda Mustika. Masa haidnya 5 hari. Oh, kalau darah haid keluar hanya 5 hari normal kok, normal.
Ya Bunda Yuliani, aku lahiran Agustus kemarin sampai sekarang belum haid. Kenapa ya? Lahirannya Agustus, masih ASI. Kalau masih ASI eksklusif, wajar-wajar aja kok, karena tubuh kita masih berfokus untuk ini ya, memproduksi hormon prolaktin sampai nanti tubuhnya bisa beradaptasi dan memproduksi hormon estrogennya lagi. Wajar, yang penting Bunda masih ASI sekarang ya. Nanti tubuhnya juga ini kok adaptasi. Saya dulu malah anak pertama itu 18 bulan baru menyusui, baru haid lagi gitu ya, haid pertama. Anak kedua di 13 bulan baru haid pertama saya gitu. Padahal tidak KB. Bunda Yeni masih tetap mual, Bu, apalagi susu, baru makan aja muntah lagi. Gitu ya. Perbanyak sayuran ya, sayur dan buah ya Bunda Yeni ya. Jadi di sela-sela waktu, misal di pagi dan siang hari ya, diantaranya itu berbanyak makan buah ya. Misal pisang, papaya, jadi di stok aja banyak buah ya. Kalau misalnya lagi mual, tidak bisa makan nasi dan lauk ya, langsung aja makan buah-buahan. Gitu ya. Bunda Mustika, misal tanggal haid itu normal juga nggak Bu? Misalnya bulan kemarin tanggal 6, sekarang tanggal 4. Pas di 3 hari ya majunya ya, masih, tapi di ambang batas normal. Harus diperhatikan lagi ya Bunda untuk makanannya, diet sehatnya, dan juga cara berpikirnya. Maksudnya tuh kelola stres dan emosi. Oke, gitu ya. Jadi usahakan tidak terlalu banyak mikir, tidak perlu emosi. Emosi itu bukan berarti hanya marah-marah aja ya. Emosi itu bisa dengan mudah baper, mudah tersinggung, mudah sedih. Nah, itu semua adalah emosi gitu ya. Oke, makasih Bunda Yeti. Sepertinya saya akhiri dulu untuk live ini. Makasih banyak ya yang baru bergabung, selamat datang. Saya akhiri untuk live ini. Terima kasih untuk Bunda yang sudah banyak sharing, yang sudah support edukasinya. Semoga bermanfaat dan pastikan semua yang tadi dapat tips itu diberikan ya. Yang tips yang sudah saya berikan dijalankan dan semoga mendapat hasil yang maksimal, hasil yang positif seperti itu ya. Ya Bunda Mustika, masih ada lagi ternyata. Memang kalau tidak normal itu selang berapa hari, maju mundurnya tidak normal itu lebih dari 3 hari. Jadi 4 hari, 5 hari itu sudah tidak normal ya. Maju mundur lebih dari 3 hari. Nah, jadi Bunda Mustika ini sudah diambang nih ya, dari 3 hari kan. Gitu, oke ya. Saya akhiri, selamat beraktivitas, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pengen konsultasi dan sharing bisa langsung ke WhatsApp saya ya. Selamat siang.